Oke, kita mulai untuk kegiatan Mega Webinar Opsi malam hari ini. Sebelumnya, bagi teman-teman sekali lagi yang belum untuk mengubah nama sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh kami, silahkan diubah dengan format yaitu nama, kemudian asal institusi atau asal sekolahnya. Baik, karena jam telah menunjukkan pukul 8 lebih 44 menit, kita mulai kegiatan Mega Webinar Opsi di rangkaian terakhir malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri di kesempatan malam hari ini. Nama saya Emir, selaku Master of Ceremony ataupun pembawa acara yang akan membersamai teman-teman semua selama 1 jam setengah ke depan di rangkaian terakhir Mega Webinar Opsi malam hari ini. Namun sebelum lebih lanjut, boleh dong absen kira-kira teman-teman ada dari mana aja nih? Kayak gitu. Boleh ya, tolong tulis di kolom chatnya biar aku tahu kira-kira teman-teman malam hari ini ada di mana aja nih mengikuti kegiatannya. Oke, masih di Jawa ya. Apakah ada yang dari luar Jawa? Oh, itu ada yang dari Sulsel, Sulawesi Selatan, Sumatera, Gorontalo. Oke, kebanyakan dari Jawa dan juga ada beberapa dari luar pulau kayak gitu ya. Dan bagian dari luar pulau, meskipun berbeda jam, semoga dapat mengikuti rangkaian malam hari ini dengan baik hingga selesai. Baik, selanjutnya, sebelum memulai ataupun lebih lanjut lagi, aku mau tahu dong kira-kira teman-teman di sini atau sobat SI di sini tahu nggak sih siapa pematerinya kayak gitu. Tadi juga udah aku tampilkan kan sekilas dan juga tadi pemateri tersebut juga sempat memberikan share screen kayak gitu. Kira-kira tahu siapa kayak gitu. Oke, oke. Nah, udah banyak yang tahu nih, tapi kira-kira tahu nggak siapa maaf, apa yang akan disampaikan oleh pemateri tersebut kayak gitu. Jangan-jangan cuma tahu pematerinya aja, tapi nggak tahu nih apa yang mau disampaikan kayak gitu. Waduh, admin SHI nggak tuh? Pematerinya dikira admin SHI. Oke, beberapa sudah ada yang benar ya untuk materi malam hari ini kayak gitu. Semoga dapat mengikuti dengan baik karena malam hari ini adalah rangkaian terakhir dari Mega Webinar Opsi yang diselenggarakan oleh Sains Hunter Indonesia. Harapannya teman-teman setelah ini dapat semangat untuk memperjuangkan langkahnya di tahap selanjutnya yaitu di opsi laporan kayak gitu ya. Karena waktu terus berjalan, maka izinkan aku untuk memberikan kesempatan kepada pemateri kita pada malam hari ini yang sudah siap banget nih, udah juga memperlihatkan wajahnya kepada teman-teman semua malam hari ini, dan tolong untuk kondusif gitu ya selama pelaksanaan dan bisa dicatat dengan baik ataupun ditulis di laptop ataupun komputernya atau HP-nya dan juga nanti ketika ada yang ingin ditanyakan silahkan di-keep tuh pertanyaannya dan disampaikan saat sesi tanya jawab. Oke, langsung saja aku berikan kesempatan kepada Kak Reza Aulia Akbar selaku pemateri kita pada malam hari ini. Waktu dan layar, aku persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Emir selaku MC dan moderator. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang turut hadir pada kesempatan hari ini. Bahkan mungkin orang tua juga ya yang sekarang hadir hari ini ya, Kak Emir ya. Ya, senang sekali ini adalah rangkaian webinar yang terakhir ya. Tetapi menurut Kak Reza ini adalah yang paling utama karena juga berkaitan dengan pengolahan data. Nah, sebenarnya apa yang akan dibahas di hari ini sejujurnya adalah ini beberapa kali kalau ketika Kak Reza mungkin ke beberapa sekolah itu sering sekali ditanya gitu ya, bagaimana pengolahan data dengan statistik gitu. Dan seringkali kita kadang ketika sudah mengolah data dengan mungkin menggunakan average, menggunakan deviasi itu sudah bangganya luar biasa gitu ya. Padahal itu masih statistik yang
kalau saya bilang itu sebagai masih kulitnya gitu ya, belum sampai ke dalamnya intinya seperti apa. Nah, dan seringkali kita juga bingung penggunaan kapan kita menggunakan uji T, kapan kita menggunakan uji ANOVA. Kadang dicampur. Dan beberapa kali juga ketika Kak Reza menjadi juri beberapa kompetisi, kadang itu banyak yang salah gitu ya. Yang seharusnya diuji dengan hanya dengan uji T, diujinya dengan uji ANOVA. Ketika ditanya, ya karena teorinya begitu Kak gitu kan. Nah, makanya di sini saya sengaja eh, apa ya masuk untuk menjadi pemateri juga yang memang ini webinar gratis, tetapi saya harapkan tetap nanti secara kualitas itu bisa teman-teman peroleh. Dan tentunya nanti Kak Reza akan banyak latihan ya. Tadi kami juga sudah mengirimkan informasi terkait dengan Excel. Jadi silakan nanti kalau misalkan dari teman-teman akan praktek juga dengan saya, silakan. Nanti sama-sama kita kritisi dan kalau nanti misalkan ini berkaitan dengan kasus yang ada di penelitian teman-teman itu kan jauh lebih baik. Oke ya. Nah, saya di sini saya sebut materinya adalah 4 in 1 untuk metode uji statistik. Ya, statistik ini berkaitan dengan pengolahan data dan nanti yang akan Kak Reza bahas kaitannya dengan pengujian yang statistik yang memang banyak dilakukan dan diuji gitu ya, dilakukan ketika kita melakukan penelitian. Tetapi levelnya untuk hari ini saya turunkan untuk level adik-adik di pelajar SMA. Karena kalau nanti kita belajar sampai studi kasus yang S1 kuliah mahasiswa ataupun S2 gitu ya, pasti berbeda. Jadi saya akan memposisikan untuk adik-adik yang di SMP MTS maupun yang SMA atau MA sehingga nanti penggunaannya pun itu masih reasonable dan ketika ditanya dewan juri atau nanti ketika final itu punya alasan. Nah, satu nanti kita akan membahas uji T ya. Tentunya kita membahas dulu nama hipotesis penelitian. Hipotesis itu penting ya. Ketika di statistik itu nanti akan diuji. Jadi tidak hanya pernyataan dari teman-teman atau peneliti. Nanti kita bahas juga uji t-test. Biasanya kita menggunakan nanti adanya pre sama post test gitu ya. Kemudian ada uji ANOVA, ada uji korelasi dan regresi. Nanti ada tambahan bonus dari Kak Reza untuk pengolahan sistem usability skill yang teman-teman mungkin di sini penelitiannya ada yang berkaitan dengan website, kemudian aplikasi, menguji bagaimana user experience, nanti kita akan bahas juga. Dan software yang akan Kak Reza gunakan ada dua, satu adalah Excel, yang kedua adalah Minitab ya. Kak, kenapa nggak pakai SPSS gitu kan? Sebenarnya SPSS itu kalau kita mau berlangganan yang resmi itu mahal sekali teman-teman dan seringkali tidak semua kampus juga itu punya gitu kan. Dan kadang kita itu ditanya oleh dewan juri itu software legal atau enggak gitu kan. Nah, itu makanya di sini kami karena ini adalah menyampaikan sesuatu informasi yang bersifat ilmiah dan etik, nanti Kak Reza akan menyampaikan cara membuat akun untuk mendapatkan Minitab secara gratis selama 1 bulan. Jadi nanti teman-teman bisa pakai itu juga. Tetapi SPSS nggak apa-apa juga ya dipakai karena hasilnya sama, nggak berbeda. Ya, oke. Sebelum mulai, mungkin kita berkenalan lagi juga. Jadi, perkenalkan nama saya Reza Auli Akbar atau biasa dipanggil Kak Reza. Saya sebagai dosen di Teknik Sistem dan Industri di ITS di Surabaya. Jadi, domisili Kak Reza di Surabaya. Sekarang teman-teman dan Bapak Ibu guru. Dan kebetulan saya juga mengajar mata kuliah namanya kalau di Teknik Industri itu Statistik Industri ya. Nah, statistik industri. Sehingga makanya saya memilih untuk masuk juga. Ini materi tambahan juga sebenarnya, tapi insya Allah bisa memperkaya teman-teman karena memang saya lihat teman-teman pasti kan punya data penelitian gitu kan. Mau diolah kayak gimana? Apakah hanya deskriptif, dibentukkan pie chart gitu ya, atau sampai harus menggunakan analisa yang lebih detail dari sesuatu pengolahan data tadi itu. Dan tadi sudah ada yang nyebutin ya, terima kasih ya. Jadi Kak Reza adalah salah satu founder dari SAI. Founder dari SAI ada 5, tidak hanya saya. Biasanya ada Mas Ali juga, ya, ada Mas Kalam, Mas Alan, dan Mas Okto. Dan teman-teman beruntung karena kemarin 3 pemateri lain itu adalah pemateri para senior, yaitu para mentor senior yang sudah veteran, kalau saya bilang yang sudah sering mengampu di opsi. Dan kalian beruntung bisa bertemu dengan Kak Eva ya kemarin tadi ya, terus kemudian Kak Zulfan, ada Kak Risman itu sudah paling inilah yang termasuk tim utama lah di kita. Oke, dan ini beberapa apa namanya expertise dari saya. Kalau Kak Reza sebenarnya bidangnya di human robot collaboration. Jadi nanti mungkin kalau penelitian tadi berkaitan dengan VR, dengan augmented reality, dengan smart manufacturing itu bagian bidang saya. Tapi bidangnya teknik ya, dan ada intervensi terkait dengan sosialnya. Karena saya membahas human factor juga.
Dan kalau sekarang karyanya juga lebih sering menjadi juri. Ini ada 62 kali menjadi juri di nasional maupun internasional ya. Biasanya seperti itu. Ini kalau mungkin nanti mau diskusi lebih lanjut, misalkan nanti mau di Instagram ini IG saya. Kalau nanti mau saling follow juga silakan bisa di DM aja ya. Oke, kita langsung mulai karena materinya di sini nanti akan banyak apa pengolahan data. Jadi nanti kalau ada yang mungkin ditanyakan silakan. Tapi ini kami record. Jadi nanti ya kemarin mungkin tanya apakah dibagikan recordnya nanti kami bagikan. Tenang aja ya. Kita di sini berniat untuk saling support teman-teman agar nanti ketika di final itu kita bisa berjumpa bareng-bareng. Kita bahas dulu namanya hipotesis. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke teman-teman semua. Oke, yang bisa resen ya, nanti saya tulis sebagai keaktifan. Karena kan nanti setiap sesi ada hadiahnya kan ya. Silakan, ada yang mau resen nggak kira-kira? Apa perbedaan statistik dengan statistika? Ayo, salah nggak masalah sih. Yang kira-kira sama atau beda? Atau mungkin di Zoom chat juga boleh ya. Apa perbedaan statistik dengan statistika? Kalau menurut teman-teman beda atau sama? Oh ini, Hanifa dari SMA 2 Pelayan ya. Silakan, kita dengarkan nih. Bisa ini mungkin eh oke, siap. Silakan. Izin izin menjawab ya, Kak. Maaf Boleh, boleh. kalau salah. Ini menurut Nggak apa-apa. saya itu statistik itu kan data yang berupa angka atau Hmm, fakta yang dikumpulkan dan dianalisis. Sedangkan betul. statistika itu ilmu yang mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis data tersebut dan Eh, menyajikan serta menafsirkan data tersebut. Jadi kalau statistik ini merujuk pada data yang mentah atau informasi yang telah diolah dan hmm, disajikan dalam bentuk angka, tabel, diagram, atau hmm. grafik. Contohnya itu kayak rata-rata nilai siswa, persentase Oke, penduduk atau pekerja, sama data penjualan produk juga. Lalu oke. kalau statistika itu Hmm, ilmu yang mempelajarinya. Jadi ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan hmm. menginterpretasikan data statistik. Oke. Nah, itu mencakup metode yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi yang Hmm, berguna dari data tersebut. Terima kasih, oke. Kak. Oke, Hanifah, ini kalau saya punya 5 jempol nih saya kasih 5 jempol ya, tapi jempol saya cuma 4 ya. Jadi terima kasih Hanifah, nanti tulis ya Kak Emir ya, karena sebagai keaktifan ya. Oke, terima kasih Hanifah atas responnya dan itu sudah jawabannya 100% betul ya, karena statistik itu adalah berkaitan dengan datanya ya. Statistika itu ilmu. Makanya ada kadang kita bicara kalau mungkin teman-teman suka main bola ya, di situ kan ada statistik pertandingan gitu kan. Bukan bukan statistika pertandingan gitu kan. Itulah yang disebut dengan informasi berkaitan dengan data. Nah, terus kenapa kita perlu statistik? Di sini saya lihat ada beberapa jawaban yang menarik ya. Sebelum saya lanjut di sini ada karena penelitian itu data aktual sehingga hasil diproses secara objektif. Oke lah, tapi masih ada salah satu alasan yang paling utama kita kenapa kita pakai statistik. Ilmu atau alatnya? Oke, ini jawabannya sama ya. Gini teman-teman ya, kenapa kita perlu statistik? Ini pernah ditanyakan oleh salah satu dewan juri di OPSI, saya lupa, tapi sudah lama lah ya. Karena Kak Reza juga dulu alumni OPSI tapi 2014 ya, sudah kita sudah terpaut lama ya. Dulu saya di bidang apa IPA ya, IPA kali dulu. Nah, kenapa kita perlu statistik teman-teman? Karena gini, satu, kita punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan waktu, kita punya keterbatasan dana, karena kan nggak mungkin ya, kita survei pasti butuh uang kan ya. Dan kita punya keterbatasan jangkauan atau link. Sekarang gini, kalau kita misalkan ingin survei sebuah data informasi bagaimana persepsi pelajar SMA se-Indonesia terkait ChatGPT atau AI, apakah kita harus mencari mereka semua? Kan tidak ya. Kalau iya, teman-teman tuh harus sensus. Itu bukan bukan lagi statis tapi sensus. Pokoknya ada sensus penduduk itu kan akan datangi satu-satu rumah gitu ya. Teman-teman datang, kalian ketok ininya, pintunya, kalian survei, waktunya tuh pasti banyak, biayanya juga banyak. Sehingga kita perlu data sampel. Jadi statis itu pasti berkaitan dengan sampel untuk memprediksi sebuah populasi. Ya tadi biar kita bisa secara penelitian tetap harus bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita juga bisa
menggambarkan populasinya. Ya. Dan statistik pasti namanya saat itu pasti ada errornya ya. Karena kita kan memproyeksikan sesuatu. Jadi nggak mungkin 100% benar, tetapi paling tidak mendekati benar sesuai dengan kaidahnya. Nanti kita akan belajar di sana. Dan ada perbedaan statistik dengan peluang. Ini seringkali salah. Perbedaannya apa? Ini saya sampaikan di sini. Nih ya. Kira-kira statistik itu yang atas atau dari bawah? Gambar yang mana? Kalau yang atas itu kita punya kelereng ya. Kelereng di tangan saya untuk menebak isinya di dalam ember itu apa. Kalau yang kedua, yang di ember itu sudah ada. Terus kita mau ngambil, tangan kita nebak, tangan kita yang diambil ini apa gitu. Kira-kira yang atas atau bawah? Definisi statistik itu cenderung yang kemana? Coba. Oke, ini ada yang bawah, atas. Yang peluang yang atas, Kak. Statistik yang atas. Ya kan masih beda-beda kan. Nah, makanya pentinglah kita belajar statistik ini. Teman-teman sudah kayak mahasiswa ya. Karena biasanya saya ngajarnya mahasiswa ini, kita ngajar ke teman-teman SMA nih sama SMP. Oke, terima kasih atas responnya ya teman-teman ya. Sekarang gini. Jadi, ingat betul-betul ya. Statistik itu sebenarnya adalah kita itu ingin memprediksi sebuah populasi. Populasi itu kita gambarkan seperti ember warna hijau. Kita nggak tahu isinya apa. Tapi untuk memprediksi ember yang warna hijau tadi dalamnya apa, kita ngambil beberapa sampel. Ya. Jadi kita ngambil beberapa sampel. Kita ambil sampelnya di tangan saya. Ternyata saya dapat beberapa kelereng. Ada warnanya hitam, ada warnanya abu-abu, ada warnanya putih. Dengan kondisi itu saya akan prediksi. Saya yakin berapa persen, misalkan gitu ya, bahwa isinya itu dominan warna abu-abu dan hitam misalnya. Itulah statistik. Kalau peluang itu sudah ada. Kalau kan main kelereng gitu ya, kelereng ada di dalam ember, kita ambil kelerengnya dapat berapa, ambil kelerengnya ada berapa, terus kemudian kita hitung peluangnya berapa. Peluang pengambilan ketika nanti pengambilan kedua kita dapat kelereng warna merah misalnya itu berapa. Kita bicara yang statistik, sehingga bayangkan kita punya populasi, kita sekarang menentukan sampelnya untuk memprediksi populasinya. Kita lanjut. Oke. Dan tentunya di dalam statistik itu kita akan menduga. Hipotesis itu kan pasti ada di bab 1 ya, di opsi itu akan muncul. Kadang dimasukin di bab 2, nah ada masalah juga. Bahkan yang penting gini, hipotesis itu adalah dugaan atau klaim atau asumsi terhadap sebuah populasi. Kenapa kita klaim atau duga? Karena kita nggak pernah tahu populasinya. Kalau teman-teman tahu populasi, nggak perlu statistik. Hati-hati ya. Kalau kita punya sensus, data semua se-Indonesia, kita nggak perlu statistik. Itu. Sekarang contoh teman-teman tahu, quick count tahu ya, hitung cepat pemilu ya. Hitung cepat pemilu itu berdasarkan statistik, bukan sensus. Jadi makanya dia bisa memprediksi dan hasilnya pun hampir sama dengan ketika hasil pemilu pada akhirnya. Karena mereka ngambil sampel di setiap regional A, B, TPS 1, TPS 2, TPS 3. Itu diambil sampel, bukan diambil semua keseluruhan, tidak. Kalau diambil keseluruhan semuanya itu nggak pakai statistik lagi. Ya. Dan mereka kan akan bilang tuh, plus minus errornya berapa persen. Nah, jadi hipotesis itu adalah klaim atau asumsi. Sehingga bisa dicek di situ. Populasi warnanya hijau. Kita ngambil yang warnanya kuning untuk memprediksi keseluruhan dari warna hijau tadi. Dan teman-teman pasti pernah dengar kan, statistiknya menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Atau juga bicaranya biasanya alfa 5%. Saya pernah nanya loh iseng. Saya pernah jadi juri di satu lomba LKTI, lomba SMA, terus saya tanya. Karena mereka pengolahan datanya sudah bagus, terus saya tanya, kenapa menggunakan 5%? Jawabannya adalah, ya karena memang begitu Kak Reza. Jawabannya bukan gitu ya, tapi gini teman-teman. Jadi statistik itu kan sebenarnya di dunia keilmian itu sangat menghargai namanya kesalahan. Kenapa kita menghargai kesalahan? Karena statistik tadi itu sampel. Kita tuh hanya punya menggunakan sampel ini. Kita hanya punya sampel 50 ini nih. Nah, sampel 50 ini digunakan untuk memprediksi sesuatu yang besar. Kan nggak mungkin presisi, ya kan? Pasti nggak mungkin akurat juga. Tapi paling enggak kita punya konfidensial. Kita punya kepercayaan diri, persentasenya itu berapa. Nah, di sini kita bicara akan menggunakan. Secara ilmiah, sangat disarankan menggunakan confidence level sebanyak 95%. Atau alfanya adalah 5%. Jadi gampangnya tuh alfa itu adalah toleransi kesalahan. Nggak apa-apa loh kita salah dikit, 5% aja tapi salahnya. Itu maksudnya. Jadi makanya asal usul 5% itu memang
apa ya, seperti kalau kita di dalam akademik itu memang kita putuskan bersama, kita putuskan itu 5%. Itu. Boleh nggak Kak Reza, saya pakai confidence-nya 90%, alfanya 10? Boleh juga. Ada kok penelitian yang 90 sama 10, ada yang 90 dengan 1% juga ada. Tetapi mayoritas ya di dalam publikasi ilmiah yang memang seperti jurnal yang tinggi ya secara kualitas, itu kita menerima di 95% dengan alfa 5%. Oke? Ya. Contohnya ini, saya menduga bahwa rata-rata uang saku siswa di SD ABC adalah 10.000 per hari. Menduga. Belum tentu 10.000 loh, bisa jadi 8.000 sampai 12.000. Betul kan? Saya menduga bahwa rata-rata jumlah mobil di desa XYZ itu adalah 2 mobil per keluarga. Mungkin ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2. Kalau di rata-rata mungkin 2 kan gitu. Tapi kan saya duga aja. Saya menduga bahwa pemilih pasangan di calon 5 di kecamatan X adalah 78%. Ya saya duga aja. Jadi pendugaan itu bisa angka, bisa sesuatu hal tertentu. Kalau kan penelitian, yang diduga adalah nanti adalah hasil teman-teman sendiri. Ya tentunya menjawab tujuan penelitian ya. Tujuan penelitiannya misalkan harapannya itu hasil penelitiannya itu signifikan gitu ya. Di mana bisa obat yang kita buat itu memang punya dampak positif terhadap X, Y, Z misalnya. Nah kita nanti uji statistik untuk membuktikan itu. Nah, penentuan sampel ini bisa dilihat dari sini. Contoh, saya pisahkan respondennya populasi petani di Jawa Tengah. Saya cek di data. Ada 4.363 orang. Apakah saya harus lakukan semuanya? Ya tidak juga. Kalau gitu saya akan capek teman-teman ya. Saya juga nggak akan bisa melakukan mensurvei 4 juta populasi tadi. Sehingga paling tidak saya mengambil yang warna putih, yaitu sampelnya. Sampelnya adalah petani. Dan ingat, sebuah sampel harus dipilih secara random. Tidak boleh dipilih ketika kalian tuh saya pilih A, saya pilih B, saya pilih C. Kenapa? Saya kasih contoh paling mudah. Misalkan nih, saya sebagai guru, saya ada kelas A sama kelas B. Kelas A ini orangnya pintar-pintar semua. Sedangkan kelas B itu, mohon maaf, mungkin agak kurang gitu secara akademik. Kemudian saya kasih sebuah soal ujian. Pasti dugaan kita yang bagus yang mana? Pasti kelas A kan dibanding dengan kelas B. Karena kelas A pintar-pintar gitu ya, sudah belajar duluan biasanya. Nah, di dalam statistik itu tidak boleh seperti itu. Kita harus mencampurkan dulu A sama B, kita campurkan. Kalian ambil nama orang-orang tadi secara random. Nanti saya ajarkan caranya. Nah, penentuan sampel, Kak Reza akan ajarkan langsung. Teman-teman bisa menggunakan sebuah rumus yang paling mudah, yaitu namanya sample size calculator atau menggunakan Slovit. Oke, saya bukakan apa namanya ini ya, sebentar. Nah ini, saya bukakan linknya. Kalian bisa saya kopikan juga, nanti bisa di save ya teman-teman ya. Nanti bisa ngajarin ke yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu Guru juga nanti bisa ngajarkan yang lain. Kalau ditanya berapa sampel yang saya butuhkan untuk ngambil survei, pasti kita bilangnya 30. Oke lah 30. 30 itu adalah standar statistik. Tetapi tidak mutlak 30 ya, hati-hati ya. Kalau nanti eksperimen ini beda lagi. Jadi kalau nanti teman-teman penelitian eksperimen, sampel itu tidak harus 30, bisa kurang. Karena kan biaya eksperimen lebih tinggi. Tapi kalau nanti mau ngambil survei dengan kuesioner, dengan apapun nggak ada masalah. Caranya gini, masukkan populasi size-nya. Katakanlah di daerah itu apa? Kak, saya bingung populasinya berapa ya? Tanya ChatGPT aja. Kalau teman-teman nggak tahu kan bisa tanya di sini. Misalkan tadi ya, berapa populasi. Ini saya ajarkan juga bahwa AI itu bisa digunakan untuk cara yang benar gitu ya. Petani di Jawa Tengah. Oke, kita lihat. Tadi kan saya 4 juta sekian ya, tapi kita lihat data di versinya ChatGPT. Nah, ini dia bilang 3,4 juta sekian. Ini sensus BPS ya. Kalau sensus artinya semua disurvei. Kalau statistik tidak semua disurvei. Simpelnya gitu. Ambil angka ini, populasinya, kalian attach di dalam sini, populasi 3 juta sekian. Nah, jangan bingung lagi ya. Confidence level tadi sudah saya kasih informasi bahwa ini memang secara ilmiah dia disepakati, gitu kan. 95%. Alfanya 5%. Karena tadi kita punya toleransi kesalahan. Kita kalkulasi aja otomatis. Dapat 385. Nah, pertanyaannya gini. Bisa nggak 385? Wah, Kak Reza, kalau 385 saya mabuk gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mabuk gitu, maka kan bisa ngurangi. Nah, ini caranya gini. Caranya kan bisa turunkan ini jadi 90, ini jadi 10. Kalian evaluasi ini ya, ini harus 3585. Kalau nggak bisa kalian kurangi. 69. Mampu 69 harusnya mampu lah ya. Kalau nggak mampu lagi gimana Kak Reza? Ya udah kalau nggak mampu lagi kan pilih 85 ini 15. Tapi akan semakin kecil ya.
Nah, jadi 24. Itu. Sehingga sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Nanti apa? Ujung-ujungnya kita uji. Jadi makanya nanti dapat berapapun data itu harus kita uji, teman-teman ya. Oh ya, ini yang mungkin coret-coret ini ya, bisa ditahan juga ya. Mungkin HP karena di handphone terus kalian geser-geser akhirnya kena coret-coretan. Oke, nggak masalah. Nah, terus teman-teman dari data ini kita sudah dapat populasinya sehingga tuh sampelnya tadi itu kita akan lakukan untuk pengujian. Sekarang bagaimana kita ngambil sampelnya? Nah, tadi karena sudah saya berikan ini ya. Misalkan nih, saya mau ngambil sampel. Ini ada anak-anak katakanlah ini sebenarnya ini campur semua nih ada nama ya A1, A2 sampai A20. Katakanlah ini nama orang tapi ini asumsikan aja adalah apa namanya kandidat lah ya. Nah, cara ngambilnya itu enggak boleh teman-teman langsung ambil A1 A sampai A10 itu nggak bisa di dalam statistik. Jadi kalau teman-teman nanti ternyata butuh sampel size adalah 10, kan ngambilnya gini caranya. Range between, oke. Katakanlah teman-teman di sini kan ada 1 sampai 20 orang ya. Berarti 1 sampai 20 orang. Klik di sini. Berarti 19 kita ambil. Kita kasih tanda warna kuning. Nih, terus next lagi. Ini sebentar, ini belum jalan ya. Nah, 16 kita ambil. Jadi dia otomatis lagi. Kita klik di manapun, kalian enter tuh bisa. 14 kita ambil. Sampai jumlahnya itu 10. Nih, 15 diambil. Terus itu. Nah, inilah disebut dengan prinsip random sampling. Dan itu wajib di dalam sebuah statistik ya teman-teman untuk dilakukan. Oke, ini sudah salah satu fungsi range between ya untuk kita bisa menentukan. Kalian juga boleh kok pakai wheel of name biasanya kan ya, wheel of name, picker name itu sama lah, nggak ada masalah. Silakan nanti bisa sesuaikan sendiri. Oke. Nah, kita kembali ke materi tadi. Oke. Populasi sampel sudah diketahui, ini penentuannya bisa dengan Slovin. Ya. Terus tadi menulis hipotesis itu ada caranya. Kalau biasanya kan kita menggunakan pernyataan. Sebenarnya bisa dengan H0 sama H1. Ini saya ajarkan ya, nanti kalau ditanya Dewan Juri besok jangan bingung lagi. H0 itu sesuatu yang sudah biasa. Atau misalkan gini, saya membuat sebuah obat. Ya, obat itu kalau dia itu mau saya uji terhadap seseorang, dia harus signifikan. Signifikan itu maksudnya dia harus bisa berbeda dari obat yang sudah ada. Nah, makanya H0 itu adalah kondisi ideal. Kalau H1 itu penentangnya. Jadi dia berpasangan. Hipotesis itu langsung berpasangan. Ada H0 sama H1 atau HA juga nggak masalah ya. Itu bisa sama aja lah untuk konteksnya. Nah, terus habis itu ini contoh memprediksi populasi ya, bukan sampel. Ingat, kita memprediksi populasi. Sampelnya kita punya untuk memprediksi populasinya. Penulisannya itu tidak boleh menggunakan seperti ini. Jadi H0 itu ada cara nulisnya. Walaupun nanti mungkin teman-teman SMP sama SMA tidak menuliskan dengan seperti ini, nggak masalah juga. Misalkan hasil kandungan dari persentase populasi pelajar berapa persen gitu juga bisa pakai angka. Tapi kalau teman-teman itu menuliskannya, ini perhatikan ya. Yang dilihat itu adalah mu-nya bukan X. Yang salah apa? Ini. Mu itu parameter populasi. Kalau X itu rata-rata untuk sampel. Jadi kalau nanti nulis hipotesis, jangan pakai X, tapi menggunakan mu. Nah, nanti ini kan di-record. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Nih, khusus H0 selalu mengandung simbol sama dengan, tidak lebih dari sama dengan, tidak kurang dari lebih dari sama dengan. Nih, jadi ada ini. Tidak boleh kayak kurang dari lebih dari itu nggak bisa. Itu dipakai di H1. Jadi ada caranya. Nanti ada contohnya, tenang aja ya. Kalau H1 itu tidak mengandung simbol yang ini. Jadi kalau H0 tadi selalu mengandung simbol ini, kalau H1 itu penentangnya, tidak mengandung simbol itu ya. Contoh ya, kasus nilai IPK. Oke. Mana yang salah, teman-teman? Yang salah adalah ini ya, saya klik. Nah, ini salah ya. Karena yang betul adalah dia mu-nya betul ya, mu-nya populasi. Tetapi ingat, kalau H0 itu tidak boleh dia kurang dari atau lebih dari. Dia harus kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jadi penulisannya itu H0 harus seperti itu. Ini misalkan kita menduga nih, nilai IPK di sebuah kelas itu adalah mu-nya adalah 3,5. Nah, biasanya kalau 3,5, H0-nya itu akan menjadi seperti itu, H1-nya itu adalah kurang dari. Ini, durasi penggunaan HP per hari. Ya, dugaan saya itu 8. Ada yang salah dalam tulisan ini? Jawabannya betul. Nah, yang benar kayak gini nulisnya. Jadi H0-nya itu mengandung
ada garis bawah ya di dalam lebih atau kurang dari atau sama dengan juga boleh. Tapi alternatif hipotesis atau H1-nya itu berbeda. Jumlah mobil per keluarga. Nah, ini ya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena yang HA atau H1-nya itu dia bukan yang lebih dari itu kurang dari. Dia ada sama dengannya. Nih, kalau Kak Reza coba coret-coret di sini sebentar. Ini buat tambahan materi ya, karena kadang ditanya juga ya. Ini yang salah di sini, teman-teman. Ini ya. Terus kalau yang ini salahnya di sini. Ini ya. Karena nggak bisa ya. Kalau kita nuliskan itu, teman-teman harus tahu itu nggak boleh lebih dari dan kurang dari. Nanti tergantung konteksnya. Oke, contoh lain ya. Ini nilai post test saya pengennya 80. Nah, kalau 80 berarti HA0-nya itu misalkan lebih dari ya di sini. Ini kurang dari. Ini juga salah. Kenapa? Karena memang di dalam penulisannya dia tidak menggunakan titik dua. Nah, agak rumit kan ya. Tapi nggak apa-apa. Ini mengenalkan. Nanti kalau di dalam SMA mungkin akan ditanya aja. Tapi kalau SMP biasanya jarang ya. Tapi paling nggak jadi pengetahuannya teman-teman seperti apa. Nah ini titik dua. Tapi di sini tuh menggunakannya H0. H0-nya HA-nya itu sama dengan. Itu nggak boleh. Kalau sama dengan itu salah. Karena penulisan harus titik dua. Ya. Jadi H0 titik dua. Bukan H0 sama dengan. Ini beberapa hal cara penulisan hipotesis. Sekarang kita ke materi, teman-teman. Silakan bisa siapkan Excel tadi, kan sudah punya ya, sudah saya kirimkan. Ini seringkali pertanyaannya bagaimana cara mengolah data kuesioner atau data survei. Oke, saya akan langsung ke Excel-nya. Saya bukakan. Teman-teman bisa ke bagian uji validasi dan reliabilitas. Ini adalah hasil, sebentar, saya ulangi lagi untuk share screen-nya. Nah ini, jadi ini adalah hasil yang saya dapatkan. Ini hasil asli ketika teman-teman itu menilai sebuah webinar SHI. Jadi ini kan kemarin kalian ngisi ya. Kalau habis webinar kan saya merasa webinar ini memberi wawasan baru. Ada yang webinar ini tersengat dengan lancar dan kondusif. Gitu-gitu kan ya, 1-5. Nah, ini bisa diolah untuk secara statistik. Pertama, cara ngolahnya adalah, ini kan ada partisipan banyak nih, ya katakanlah sampai 50. Ini kalian tambahkan total, karena di dalam pengolahan data validitas dan reliabilitas itu kita akan menggunakan tambahan juga. Jadi tambah di sini dulu. Ini hasil asli ya. Kemudian teman-teman, silakan kalian bisa copy semuanya ke Minitab nanti. Ini saya copy dulu ya. Nanti saya kasih tahu Minitab itu apa. Ini Minitab. Tampilan Minitab seperti ini. Sebentar. Nah ini ya. Oke. Ini tinggal di paste aja di sini. Kalian klik di bagian sini, kemudian di paste. Udah, angkanya keluar kan. Nah, Kak Reza ini dapatnya gimana cara dapetin software ini? Ini gratis selama 30 hari, selama emailnya bisa beda-beda ya bisa banyak juga ya. Teman-teman bisa di sini. Saya kirim linknya ya. Kalau SPSS kan takutnya nggak legal. Ini legal, soalnya ini legal. Teman-teman bisa free trial. Silakan nanti inputkan nama, panggilan, nama lengkap. Ini ditulis apa namanya, emailnya bisa email bebas ya, email Gmail juga boleh. Kemudian nomor telepon nggak wajib. Ini tulis aja kalian full time student ya. Organizationnya nama sekolah. Terus kemudian ini adalah student. Ini juga bebas. Ini kalau kalian nggak tahu ya tulis aja research and development juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian industri ya ini pendidikan. Ini bebas, ini nggak terlalu ngaruh teman-teman. Terus pilih Indonesia. Ya, pilih yang mana Indonesia ini. Kemudian silakan teman-teman klik di sini submit. Nanti teman-teman cek di bagian email itu akan menerima link untuk mendownload Minitab secara gratis dan itu bisa digunakan selama 30 hari dan itu legal. Caranya gitu. Nanti diinstal sendiri. Itu nggak susah kok. Cara installnya nggak susah. Gitu ya. Ini cara mendapatkannya. Nah di Minitab, bagaimana cara pengolahannya? Kak Reza akan pindah ke Minitab. Pertama, namanya uji validitas itu kenapa? Karena kuesioner itu kadang kita nggak tahu hasil ini bagus atau enggak, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Ini teman-teman yang mungkin sosial ya ini ya, IPS ya. Kalau IPT cenderung misalkan penggunaan alat biasanya. Nah ini silakan kalian bisa klik ini bagian start. Kemudian nanti teman-teman klik di sini ada namanya, bentar saya klik dulu start ya. Di basic statistik itu akan nanti akan muncul namanya correlation. Ini.
Ini saya record juga, sehingga ketika nanti mungkin terlewat, bisa diulang lagi record yang kami jelaskan. Oke, kita klik di sini. Nah, silakan caranya ini hati-hati, kita tinggal blok aja. Klik C1 sampai C5, pakai shift ya. Ini tangan saya pakai shift, klik di sini, di blok, kemudian klik select. Nah, kalau sudah, teman-teman klik OK aja. Nah, hasilnya di sini. Ini mungkin agak kecil ya, karena ini hasil. Ini saya menggunakan software Minitab yang versi yang paling lama, karena biar teman-teman nanti yang versi baru lebih bagus dan nggak susah gitu, nggak kesulitan. Ini angkanya mungkin kecil-kecil, mungkin saya coba screenshot ya, biar nggak terlalu apa, biar teman-teman bisa kelihatan. Saya coba pindahkan ke Word aja. Ini biar cara bacanya juga biar tahu, karena kalau nanti pengolahan data nggak bisa baca kan sama aja. Oke, saya pindahkan ke Word saya biar nanti lebih kelihatan. Oke, ini ya. Ini hasilnya nih. Nah, teman-teman, dari hasil ini, yang atas, nilai atas itu adalah melambangkan kekuatan hubungan antara kuesioner pertanyaan 1, pertanyaan kedua, ketiga, sama keempat. Cara bacanya ini, C2, nih ya, C2 dengan C1. Hubungannya adalah 0,44. C3 dengan C2 hubungannya 0,330 dan seterusnya lah ya. Yang dilihat kalau saya sebenarnya kita tidak harus sampai melihat kekuatannya, tapi dilihat dari ini memang valid atau enggak. Nah, uji kevalitannya itu dilihat dari nilai yang bawah ya. Jadi ini saya kotakan ya. Kotak di sini biar enggak teman-teman enggak salah. Nih. Nah, ini ya saya kotak ini nih, yang kita lihat yang warna ini. Nah, cara bacanya gampang. Ingat, alfa yang digunakan tadi adalah 5%. Kita selalu menggunakan 5%. Sehingga ketika nilai ini nilai adalah nilai P value namanya, nilai P value. Kita tandingkan ya, kita tandingkan nilai P value itu dengan alfa. Dan ini harusnya hasilnya kayak gini. Alfanya tadi 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Oke ya. Nah, ini dikatakan valid ketika nilai P value-nya itu kurang dari 5%. Bisa dicek aja. Lihat, ada nggak yang lebih dari 5%? Nggak ada kan? Kalau ada, jangan bersedih hati. Teman-teman cek dulu. Artinya, ada orang yang mungkin ngisinya ngawur, gitu kadang. Kalau teman-teman nanti mungkin ngisi kuesioner, ternyata hasilnya mungkin di sini tidak sesuai harapan, cek lagi datanya. Kalau nanti ketahuan datanya itu agak aneh, nggak sesuai, dihapus. Sehingga kan bisa pakai data yang sudah dihapus gitu. Jadi, tidak harus semuanya dipakai kalau itu nggak sesuai. Nah, jadi ingat, yang bawah ketika nilainya kurang dari 5% atau 0,05, artinya kita bisa sebut dia sebagai valid. Berarti parameter pertama itu valid. Sekarang bagaimana kita menguji untuk parameter reliabilitas? Reliabilitas itu sebenarnya dari kata reliable atau andal. Andal itu berarti kalau nanti si hasil ini diuji oleh orang lain, dipakai orang lain, itu dia bisa digunakan dan hasilnya sama dengan yang ketika kita lakukan. Simpelnya seperti itu. Jadi di copy ke banyak orang tuh bisa. Jangan sampai kita ngolah data, orang lain ngolah data hasilnya nggak bisa, itu salah ya kan. Caranya gampang. Jadi pakai Minitab itu bisa bagus. Apalagi Minitab yang kalian free tadi itu bisa mengeluarkan grafik-grafik yang bisa menarik dewan juri, ya bisa menarik hati dewan juri kalau saya bilang. Tinggal di sini kan bisa klik start, kemudian pilih. Ini bukan dihafal ya. Ini Kak Reza hafal karena sudah beberapa kali menguji. Kalian nggak perlu hafal, tinggal nanti ikutin ini aja. Start, multivariate, klik item analysis di sini. Nah, Minitab itu lebih lengkap daripada SPSS, teman-teman. Ya, makanya saya pilihkan di sini. Caranya sama, kalian blok lagi, klik select akan pindah ke sini. Kalau sudah, kalian tinggal klik OK. Keluar grafiknya. Nah, bagaimana cara bacanya Kak Reza gitu kan? Ini bisa kalian masukin ke lampiran, sehingga apa? Lampirannya akan kaya gitu. Karena kalian melakukan, ingat ya, juri itu ketika kita punya lampiran yang bagus dan lengkap. Tadi Kak Zulfan siang kan bilang, lampiran Kak Zulfan karena dulu pernah menang emas, itu bisa berpuluh-puluh lembar. Tapi bukan karena banyak-banyakan lampiran, enggak, tapi dia berkualitas secara isi. Bacanya gampang ya. Saya copy lagi ya. Cara bacanya adalah ini. Kalau reliabilitas akan muncul namanya Cronbach alpha. Nah, mungkin beberapa sudah pada tahu. Ini kuesioner apapun bisa ya. Kuesioner, data hasil pengolahan, data survei, itu bisa semua. Yang penting
dia diisi oleh responden. Nah, yang dilihat tinggal ini aja. Saya kopikan. Yang dilihat adalah bagian paling kanan. Nah, dan uniknya dia akan menguji untuk setiap poin dari kuesioner kalian. Kalau kuesioner nanti tidak bagus, misalnya C1 ternyata hasilnya jelek ya, maka teman-teman harus ngecek ada kesalahan atau enggak. Kalau enggak ada kesalahan harus ngambil data ulang atau nambah data. Bukan dihapus semua enggak, tapi nambah data. Nah, bagaimana kita membacanya? Oke, Cronbach alpha yang bagus adalah nilainya lebih dari 0,7. Sebentar, saya pindahkan ya. Ini saya pindahkan layar saya ke Word biar kelihatan. Oke, nah ini yang dibaca ini Cronbach alpha. Kalau nilainya lebih dari 0,7, artinya nilai teman-teman itu per C1, C2, C3, C4, C5 itu bagus. Kadang ada C1 nggak bagus, cek C1-nya aja. Mungkin tadi ngisinya ngawur lagi gitu kan. Nah, itu dicek lagi. Sehingga ingat lebih dari 0,7. Bagaimana kekuatannya? Oke, Kak Reza coba sampaikan di sini. Nih, kekuatan di Cronbach alpha itu bisa beda-beda ya. Saya bukakan yang hasil uji validitas sama nih. Sorry, saya coba bukakan yang saya pernah searching di sini. Nah, ini ya bisa lihat ya. Jadi Cronbach alpha itu kalau kalian menggunakan nilainya lebih dari 0,9 berarti sangat excellent, tinggi. Berarti artinya itu orang-orang itu satu pendapat yang sama. Kalau dia membicarakan apakah webinar ini menarik untuk dibahas gitu ya. Pembahasan tadi menarik atau enggak, kalau dia nilainya 5 sama 4 semua, berarti dia itu konsisten setuju. Kalau mungkin ada yang 1 sama 2, dari ini ada yang enggak jelas, ada yang mungkin 3, ada yang 5, ada yang 4, dia akan mengarah nilainya itu rendah. Itulah yang disebut dengan Cronbach alpha. Menarik ya, menarik ya. Jadi kita sudah membahas validitas dan reliabilitas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-drop di Zoom chat aja ya. Nanti saya bisa sambil baca ya, teman-teman ya. Oke, Maulana tanya, Lila dengan bidang IPA enggak? Nanti ada. Ya, yang IPA nanti saya simpan ya. Kalau yang uji reliabilitas sama validitas ini lebih kepada kalau kita membutuhkan, kalau IPA bisa uji organoleptik ya. Uji organoleptik terhadap makanan itu kan bisa itu kita rasa, tekstur, itu kan ada skala Likert-nya kan. Itu bisa diuji skala Likert-nya dengan uji yang saya sampaikan. Itu kalau IPA. Kalau nanti eksperimen yang lain ya beda. Ada lagi ya, di sini kita bahas. Oke, satu sudah kita bahas. Kita lanjut ke kedua. Karena kita waktunya nggak banyak, tapi saya sampaikan secara singkat, efisien, dan efektif ya. Uji T ya. Uji T itu untuk uji apa ya? Nah, uji T itu teman-teman, kita harus punya dua data variabel yang berbeda atau berpasangan. Jadi ini mungkin bahasa Inggris tapi Kak Reza terjemahkan ya. Jadi kita tuh punya banyak uji sebenarnya. Ada uji Z-test, ada uji T-test. T-test itu ada yang variansinya sama, ada yang enggak. Wah, bingung ya apa yang perbedaannya apa gitu kan. Intinya simpel. Kalau teman-teman punya sebuah data, misalnya yang Kak Reza ini, saya ingin membandingkan kelas A dengan kelas B terkait dengan kemampuan dalam penelitian. Oke, atau mungkin matematika lah, pembelajaran matematika. Saya uji adik-adik itu dengan post-test. Kelas A dapat post-test, kelas B dapat post-test. Saya uji nilainya, akan saya bandingkan pinter mana A dan B, gitu kan. Kalau di kelas itu lebih dari 30 atau minimal 30, kita akan menggunakan Z-test. Kalau ternyata kurang dari 30, kita menggunakan uji T. Itu aja. Jadi uji T itu membandingkan dua kelompok. Dua kelompok. Kak Reza, kalau misalkan saya punya 3 kelas A, kelas B, kelas C, ini bukan uji T lagi. Nanti uji yang lainnya saya sampaikan. Jadi gini teman-teman, kesimpulannya ya Bapak Ibu dan teman-teman, uji T itu punya dua. Yang diuji cuma dua, A dan B. Mungkin kelompok perlakuan X dengan Y. Kelompok intervensi yang menggunakan VR dengan AR. Mungkin VR dengan buku. Nah itu kan dua-dua semua. Itu bisa menggunakan T atau uji Z. Kalau jumlah orangnya itu kurang dari 30, gunakan uji T. Kalau lebih dari 30, menggunakan uji Z. Sesimpel itu sebenarnya cara membedakannya ya. Nah, uji T itu, ini ada teorinya. Tapi kita nanti menggunakan Excel ya, jadi nggak terlalu susah. Uji T itu ada 3 jenis. Satu, tidak berkaitan. Kelas A sama kelas B nggak punya hubungan. Ya sudah. Berarti kalau saya pengen menguji, kelas A pakai VR, kelas B pakai AR. Atau misalnya yang belajar matematika yang satu pakai YouTube, satu pakai ChatGPT. Ini kan dua-duanya beda. Maka dia tidak punya kaitan. Artinya dia akan menggunakan namanya
independent t-test ya. Itu karakter satu, kategori satu. Kategori kedua itu adalah berpasangan. Apa berpasangan? Saya misalkan mau ujian, saya sama guru saya dites dulu ujian awal, pretest itu. Pretest diuji, kemudian saya ujian dapat, saya belajar dulu, saya ujian, kemudian dites dapat hasil sekian. Sehingga ada hasil pretest dengan posttest. Maka namanya itu adalah sampel berpasangan. Karena ada data before sama after. Dua kan, dua data nih. Berarti dia menggunakan uji T juga, sama. Tapi uji T-nya berpasangan. Nanti cara ngolahnya juga beda, tapi harus dipahami perbedaannya apa gitu ya. Kalau ini agak jarang, biasanya menggunakan persentase. Kalau di opsi cenderung menggunakan yang antara independen atau berpasangan. Itu. Terus ini ada pertanyaan, saya sambil jawab sekalian ya. Kak, uji lab itu dipakai ANOVA atau apa? Jangan dilihat dari ANOVA atau uji labnya ya. Kalau uji lab kalian cuma punya dua kategori. Misalkan nih ya, misalnya nih, konsentrat A itu 10 mili, konsentrat B 15 mili. Mana yang paling efektif signifikan? Itu uji T juga sama. Tapi kalau saya punya konsentratnya 10, 15, dan 25, kan punya 3 kelompok. Itu sudah uji ANOVA. Nanti saya sampaikan. Jadi kalau 2, itu pasti uji T atau uji Z. Nggak mungkin ANOVA. ANOVA itu minimal 2, minimal 3. Atau lebih dari 2. Nggak bisa 2. Kalau 2 salah ya. Itu salah. Jadi uji T itu berpasangan, bisa tidak berpasangan. Kalau IPA ya tadi, kalau dia pakai lab ya sama aja. Uji data, hasil lab, uji macam-macam sama. Dites bisa nggak Kak diuji pertumbuhan kecambah? Bisa. Ya kan? Pertumbuhan kecambah yang pakai sinar matahari sama nggak pakai sinar matahari kan dua variabel berbeda ya kan? Intervensinya berbeda. Tapi kalau satunya di ruang A, satu ruang B, satu ruang C, ini punya 3. Kalau punya 3 nggak bisa uji T, harus pakai uji ANOVA namanya. Nah ini makanya saya kenalkan biar familiar. Jadi jangan asal pakai metode. Makanya itu penting kita bahas hari ini. Oke, Ari. Kalau ada kelompok eksperimen, kelompok kontrol, pakai pretest dan proses itu pakai uji apa? Oke. Jadi gini, kalau ini ada ngujinya jangan digabung ya. Ari Dirga ya. Tadi ngujinya pertama kontrol dicek juga. Kontrol pretest sama post-test. Uji pertama. Uji kedua, yang eksperimen, tes, pretest sama post-test. Uji kedua. Uji ketiga, hasil post-testnya, eksperimen yang teman-teman dipakai tadi sama Dirga, sama hasil post-testnya si kontrol, dibandingkan. Nah, itu namanya independent test. Sehingga ada 3 kali uji untuk Ari Dirga. Kalau nanti belum jelas, nanti kita bahas lagi. Oke ya? Nah, sehingga teman-teman, t-test itu ini kita akan bahas. Sehingga kalau nanti sampel kurang dari 30 adalah t-test. Ini gambar-gambar yang grafik ini adalah menyampaikan saja secara visual gimana nanti namanya uji populasi dua hipotesis itu ya di dalam uji T itu adalah kiri kanan yang warna merah itu. Tapi tadi sudah saya sampaikan perbedaannya apa. Kita next lagi. Sekarang studi kasus ya, kita contoh ya, biar nanti teman-teman lebih paham. Ya, oke, kita ke sini. T-test. Nah, ini nih. Kenapa t-test sekarang? Ya jelas, karena di sini saya punya metode A dan metode B. T-test. Kalau saya tambah Kak Reza ini misalnya, saya punya metode C. Oke. Misalkan nih, metode pembelajaran. Mungkin metode A ini baca buku, B ChatGPT, C YouTube. Itu kan, saya hitung kayak gini. Ini sudah nggak bisa uji T. Ini sudah pakai nanti namanya uji analysis of variance atau ANOVA. Jadi ANOVA itu mau nanti metodenya sampai D, mau ini D gitu ya. Ini saya kasih contoh aja biar langsung jelas. D, yang ini E, mau sampai X, Y, Z terserah teman-teman lah ya. Ini tetap menggunakan namanya ANOVA. Jadi tahu ya perbedaannya. Jadi uji T dikeluarkan ketika dia berpasangan. Berpasangannya ini bisa juga bergantung sama tidak. Kalau ini coba ya. Di sini kan metode A. Metode A itu misalkan saya pakai ChatGPT yang metode B dengan YouTube. Kan nggak ada hubungannya. YouTube sama ini nggak ada hubungannya. Kecuali di pretest proses ada hubungannya. Sehingga di sini kita pasti akan menggunakan uji T. Kenapa nggak cuma pakai average sama deviasi aja Kak Reza? Jadi lihat teman-teman. Kalau ini hasil average ya. Ini adalah namanya statistik deskriptif. Ya, ini saya tuliskan. Ini namanya statistik deskriptif. Karena dia hanya menjelaskan permukaan aja. Tapi kalau di sini teman-teman saya kasih ini contoh ya, ini saya awur ya. Oke, ini saya kasih contoh aja paling simpel. Coba
Kalau kayak gini kasusnya jadi rumit. Makanya kita butuh namanya t-test. Kenapa? Coba. Average-nya 7,4, yang ini 5,8. Kak Reza, metode B paling bagus. Nilainya bagus kok 7,4. Tapi hati-hati. Ini adalah standar deviasi atau namanya error. Ya. Errornya di sini adalah 1,99. Di sini errornya 1,74. Hati-hati loh ya. Ini nilainya tinggi, errornya besar. Belum tentu dia bagus. Iya kan? Ini rata-ratanya rendah, tapi lebih kecil errornya. Bisa jadi dia lebih baik. Itulah kenapa kita butuh namanya statistik inferensial. Nah, ini makanya kita belajar banyak hari ini ya. Oke. Inferensial, artinya statistik yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau menyimpulkan sesuatu. Itu yang kompleks. Kita langsung lambung ya. Oke, bagaimana cara ngujinya? Nah, teman-teman semua, Excel juga canggih ya, jangan sampai salah. Kita bisa uji gini, ini sekali aja urutkan ya. Kan bisa klik file, nih kalau mungkin belum pernah ngurusin, klik bagian ini option, ya, klik option. Ini kan di record ya, jadi nanti bisa diikuti. Kemudian klik adds in, oke. Kemudian klik bagian manage di bagian bawah, ini klik yang go. Akan muncul seperti ini. Nah, ini awalnya biasanya kayak gini. Kalian centang aja analisis toolpath. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk uji statistik inferensial tadi. Klik aja. Nanti biasanya dia akan terletak di bagian data. Ini menu bar data, dia akan muncul di sini nih, pojok kanan atas. Nah, ini data analisis ini punya kalian sudah muncul. Di sini kaya sekali ya, jangan salah ya. Ini ada ANOVA, ada correlation, ada covariance, ada F-test, kan tinggal uji aja ya. Nah, sekarang kita uji. Ingat tadi di sini dia tidak punya hubungan karena kan kita akan menguji A dengan B. Sehingga kita ambil t-test yang sebentar. Nah, ini jumlahnya tadi berapa? 20 ya. Berarti dia bukan z-test ya. Dia t-test. Pilih yang bukan paired. Kalau paired itu berpasangan. Kan pilih yang ini, t-test to sample assuming equal variance. Ini ya, klik ya. Kita klik. Nah, dia akan nanya variabel 1 dan 2 ya sama. Variabel 1 adalah menggunakan metode A, di blok aja gini. Oke, caranya diperhatikan. Oke. Terus kemudian klik enter. Variabel kedua, ini metode B saya blok ke bawah. Nanti setelah webinar besok dipraktekkan ya di sekolah ya. Kalau hari ini diperhatikan dulu. Oke, terus kalau udah, ini tadi kebetulan saya ada labelnya. Ada karena saya ngeblok ada metode A sama B, makanya saya centang labelnya. Label itu cuma penamaan. Alfa 0,05. Dari mana dia 0,5? Sama kayak tadi. Ingat lagi, lebih mudah ya. Karena sudah disepakati 5%. Sehingga di sini dibiarkan aja. Hipotesis mean difference. Ini sudah sama semuanya, yaitu 0. Ya, kalian tuliskan 0. Karena kalau dia beda pasti nggak 0 angkanya. Itu aja sih. Ini biarkan nggak bingung. Tuliskan 0 aja. Kemudian outputnya saya keluarkan misalkan di sini ya. Udah klik OK aja. Akan keluar seperti ini. Canggih kan? Ini sudah kalian bisa digunakan sebagai apa? Lampiran pengujian kalian. Ditanya, pakai apa ngujinya? Excel. Kan bisa tanya, kami bisa menjelaskan Pak cara menggunakan Excel. Itu nilainya pasti tinggi ditanya jawab teman-teman. Yang dilihat cuma satu. Yaitu kalian tinggal cek yang ini. Nih, kan baca ya. Sebentar, ini. T yang bagian T critical atau yang ini. Bisa, terserah lah. Dua-duanya ini boleh dibaca. Oke. Kalau teman-teman baca, saya lebih suka membaca yang ada P ini. Ini kan sebenarnya P value. Ini mungkin tulisannya beda, tapi ini P value. Ini P value. Sama dengan tadi lagi. P value ditandingkan dengan alfa. Ya kan? Nah, ini kalau misalkan dia alfa tadi berapa? 5% atau 0,05. Nah, jadi gini. Signifikan. Ketika data itu signifikan, dianggap signifikan, itu ketika P value-nya itu kurang dari 5%. Berarti kalau dia kurang dari 5%, itu berarti kita mutlak. Berarti kita bisa menyampaikan bahwa si B ini kan rata-rata tertinggi, itu terbaik atau lebih baik dibandingkan dengan A. Mau bukti yang lain? Oke, kalian saya kasih bukti yang lain ya. Ini saya asal lagi, nggak usah ngikutin ini ya. Tapi saya coba asal misalnya nih ya,
nilainya itu agak nggak jelas. Nih, gini kan agak aneh ya. Ini rata-ratanya. Ini mungkin saya tambahkan. Nah, ini biar teman-teman mulai makin jago lagi. Coba di sini. Di sini kan kita bingung nih ya. Nilainya kayak mana yang lebih bagus gitu ya. Nah, kita coba ya. Ini kita tes lagi aja. Caranya sama. Tinggal data yang tadi, data analisis, dites. Tinggal kita keluarkan lagi. Kita bandingkan di sini. Lihat. Lihat nilai P value-nya tadi. Perhatikan. Lihat. P value-nya itu nilainya adalah lebih dari 5%, ya kan? Atau 0,05. Sehingga apa? Sehingga statistik bilang bahwa keduanya A dan B ini sampai kita mau debat sampai kapanpun, keduanya itu nggak berbeda. Jadi sama aja, nggak ada mau ini loh Kak 6,33 Kak lebih tinggi. Tapi statistik nggak bilang itu. Statistik bilangnya sama aja. Sehingga secara statistik dibilang signifikan, baik atau tidak ketika dia P value kurang dari 5%. Udah ditentukan dari situ. Itu dites ya. Udah pada tahu ya cara bacanya simpel kan ya. Jadi nggak mau baca yang lain boleh lah kan bisa pelajari yang lain lah ya. Tapi yang ini cuma min sama deviasi atau varians dan macam-macam. Tapi yang paling utama hasil dites adalah yang tadi Kak Reza centang apa warna-warna kuning. Lanjut ya. Saya masih punya 2 uji lagi ya karena nanti sampai jam 9 kan waktunya. Sekarang ANOVA lah ini. Tibalah pada saat yang berbahagia ya. Tadi banyak yang ANOVA. Saya cek dulu di Zoom chat ya. Biar karena nanti kalau ditanya jawab mungkin nggak jawab semua sehingga saya akan baca. Tites bisa nggak Kak untuk menguji pertumbuhannya? Sorry, tadi sudah. Saya kayak sorry. Ini Kak kalau kelompok eksperimen sudah. Permisi, kalau questionnaire Likert, pandangan seseorang terhadap suatu fenomena, korelasi, tenang, korelasi nanti ada. Habis ini ya, habis ini. Oke, habis ini nanti ada. Korelasi kita ajarkan juga lengkap hari ini ya. Uji mortalitas nanti menggunakan uji apa nih? Uji mortalitas. Nah ini sebenarnya saya juga masih belum tahu datanya bentuknya apa dulu ya. Apakah data toksisitas ataukah data variabel atau apa kita harus tahu dulu untuk Eva Harvey ini ya. Nanti cek dulu nanti mungkin bisa disampaikan di Zoom chat ya. Kita bisa nggak Kak untuk menguji pertumbuhan? Tadi kalau kalau ini ya betul berpasangan bisa juga ya. Tapi kalau kalian gini berpasangan itu kalau menguji before after. Sebelum sesudah itu berarti dia berpasangan. Tapi kalau hasil hasil akhir dari yang kena panas sama yang dingin, hasil akhir saya bilang, itu bukan berpasangan, tapi dia adalah independent t-test. Karena dia ini diuji untuk melihat perbedaan keduanya. Itu. Jadi tergantung kita bandingkannya. Ini munculkan apa tadi ya? Nanti dijelaskan ya, munculkan data analisis atau apanya ya. Nanti di kaki ya. Kita ke ANOVA teman-teman. Nah ini ANOVA. Ini nggak usah terlalu pusing juga ya. ANOVA itu ada banyak. Tapi kan kita belajar di sini, teman-teman kan SMA ya kan, paling enggak tahu one way ANOVA ya. Karena ANOVA itu ada ANOVA. Nanti kalau mau belajar next nanti sama Kak Reza kita belajar lebih lanjut ya. Nanti mungkin di kelas yang mau diskusi boleh lah. Ada ANOVA itu ada one way ANOVA, ada two way ANOVA, ada multivariate ANOVA, ada repeated mixture ANOVA. Tapi untuk teman-teman sekelas yang masih pelajar, kalian jangan khawatir. Kalian cukup paling enggak tahu one way ANOVA dulu. Itu sudah sangat cukup. Kalau nanti case-nya susah, ya nanti coba tanyakan di grup WA. Nanti grup WA tadi, teman-teman, grup WA kita itu akan digunakan sebagai komunitas ya kan, untuk kita diskusi. Jadi jangan sungkan. Makanya di grup WA tadi kita masih bisa diskusi. Nanti insya Allah kita dari teman-teman mentor akan membantu. Nah, ini utamanya seperti itu. Di ANOVA itu ada beberapa uji harus dilakukan. Ya, jadi ingat, pertama, diuji ketika dia punya minimal 3 kelompok. Kalau kalian punya 4, punya 5, punya 6 ya pasti ANOVA lah, tidak ada masalah ya kan. Dan harus bisa bedain lah ya, variabelnya itu mana variabel bebas sama variabel terikat atau variabel hasil. Nanti Reza ada contohnya. Kita coba ya, kita coba langsung. Ini coba, yuk. Kira-kira variabel dependennya apa? Yuk, variabel dependen itu adalah sesuatu yang bisa diukur menggunakan alat. Ini kan Kak Reza ceritanya, saya ingin memvariasikan air. Jadi saya nyiram air itu beda-beda untuk tanaman. Ada yang 10, ada 25, ada 50, ada 75 sama 100. Kemudian hasil akhirnya saya ukur tinggi batangnya. Ya kan? Saya pengen tahu, ada enggak sih perbedaan kelompok yang saya siramin itu? Per kelompok itu punya 55 tanaman ya. 7 coba 1 2 3 4 itu tanaman 1 2 3 4 5 itu. Nah, di sini kira-kira
apakah variabel dependennya atau variabel terikatnya. Variabel terikat itu variabel hasil. Betul ya Rehan ya, panjang batang. Nah, oke ya. Jadi air itu sebenarnya variabel bebas karena kita itu pengen tahu airnya A, B, C, D divariasikan pengaruh nggak terhadap tinggi panjang batang atau tinggi batang. Ya, good ya. Nanti kalau bingung ingat variabel dependen atau variabel terikat adalah sesuatu yang bisa diukur menggunakan alat apalagi ya pH, TDS, pH meter ya, bukan pH yang warna-warni itu bukan ya. Dia harus ada angka. TDS, meteran, penggaris. Laboratorium semua hal itu juga sama variabel dependen karena dia bisa diukur dengan alat. Clear ya, di situ clear ya. Nah, kayak gini, kan kita perlu menguji kelompok 1 adalah 10 mili, kelompok 2 25 mili, kelompok 3 50, 75 sama 100. Kan ada 5 kelompok. Kalau ada 5 kelompok, jelas dia akan menggunakan ANOVA. Itu. Kalau misalkan ternyata saya cuma memvariasikan cuma 10 dan 25, itu menggunakan apa lagi? Ya t-test lagi, sama lagi. Jadi sebenarnya t-test sama ANOVA itu sama-sama uji beda kalau saya bilang. Tapi peruntukannya beda kalau tergantung dari variabelnya. 2 kelompok, 3 kelompok, atau 5 kelompok. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, nah ini contoh yang lain lagi sama lah. Jumlah pupuk juga divariasikan sama dengan panjang batang juga bisa. Tapi tadi konteksnya menggunakan yang panjang air ya. Gitu. Nah, biasanya ANOVA itu dia menggunakan UGF. Tapi tabel ini adalah tabel ketika nanti kalau Kak Reza bilang itu tabel yang nanti akan dibaca ya. Teman-teman nanti bakal baca tabel di Excel. Tapi ini bentuknya kayak gini. Tapi jangan khawatir, jangan trauma ya. Bentuknya kok susah dibaca. Ini jangan rumusnya karena nanti kita akan menggunakan Excel. Jadi akan lebih mudah. Yang penting bisa baca. Itu ya, yang penting bisa baca. Oke. Ini kalau biasanya buat pengetahuan teman-teman, uji tambahan setelah ANOVA namanya adalah uji Tukey-Kramer. Ditulis ya. Jadi uji ANOVA itu punya pasangan. Kalau nanti uji ANOVA-nya hasilnya signifikan itu apa? Ya sama tadi. P-value kurang dari 5%, kita harus menguji namanya Tukey-Kramer. Tukey-Kramer itu untuk melihat sebenarnya di antara 5 kelompok tadi manakah yang memang betul-betul terbaik gitu. Karena nanti bisa jadi kan kalau 3 kan ada kemungkinan nih. 1, 2, 3. Yang satu yang bagus atau yang 2 atau yang ketiga. Kita bingung. Sehingga ada namanya uji Tukey-Kramer. Lagi-lagi ini bisa digunakan dengan menggunakan uji software juga ya. Ini ilmunya teorinya, tapi Kak Deza akan lebih banyak praktikal ke Excel agak lebih mudah teman-teman SMP SMA bisa mengikuti. Oke, langsung aja kita ke ANOVA ya. Nah, simpel ya. Di ANOVA itu, nah ini Kak Deza punya metode pembelajaran untuk kuliah misalnya. Saya variasikan ada yang mahasiswa, 15 mahasiswa pakai buku, 15 mahasiswa pakai YouTube, 15 mahasiswa pakai modul, 15 mahasiswa pakai ChatGPT. Terus saya tes. Jadi tolong ya semuanya 2 jam belajar pakai buku, 2 jam pakai YouTube, 2 jam pakai modul dan seterusnya. Kemudian kita tes dengan hasil post test. Ini nilainya 1 sampai 10. Rata-ratanya banyak ya, ada minnya sekian dan sekian. Nah, bingung kan ya, mana yang paling bagus? Langsung kita uji. Ingat, di sini kita akan menguji ANOVA karena dia punya kelompok 1, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Kalau saya cuma punya 2 kelompok, menggunakan uji T lagi, ya kan? Gitu aja ya. Ini 3 pasti ANOVA, 4 pasti ANOVA, 5, 6, 7 juga ANOVA. Langsung data analisis lagi pakai Excel di sini. Kemudian kalian bisa klik ANOVA single factor atau one way ANOVA yang paling atas ya, diklik ya. Nah, cara groupingnya perhatikan. Klik bagian titik ini. Oke. Kemudian di blok nih. Dari buku ke bawah sampai ke pucuk yang bagian kanan ini. Nih, perhatikan pergerakan kursor saya sampai ke sini. Dah. Klik enter. Kemudian dia tanya, grup by apa? Jadi kategorinya kan buku, YouTube, modul ini kan kolom. Kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Berarti di sini grup oleh kolom, bukan baris ya. Kolom bukan baris ya. Ada label nggak? Kebetulan tadi saya ada label, ada nama buku YouTube tadi. Saya klik. Alfanya 0,05. Itu sudah, kita tinggal klik aja di sini. Kita klik ini, klik OK. Muncullah hasil seperti ini. Ini tabel ini sama dengan yang tadi Kak Reza screenshot. Ya, saya kasih informasi ya. Jadi biar teman-teman tahu teorinya.
Nih, tabel ini tadi yang saya kasih teorinya itu muncul di Excel tadi itu. Persis. Ya. Cara bacanya gimana? Nah, gampang juga ya. Jadi jangan jangan sulit buat baca ini. Jadi bacanya gini, teman-teman. Perhatikan lagi P value. Mana P value? Ini. Nah, P value-nya ada kan? Sehingga ini P value sama signifikan ketika P value itu kurang dari 5% juga sama. Nah, tapi hati-hati. Kalau di ANOVA, dia baru bilang gini, oh ada loh yang signifikan. Tapi kita nggak tahu mana yang signifikan. Yang signifikan itu apakah terbaik itu buku, YouTube, karena banyak kan ya. Karena banyak. Nah, kalau Kak Reza tadi harus uji Tuki Kramer tadi. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut Tuki Kramer. Tapi dari sini, cara paling mudah juga kita bisa melihat manakah average tertinggi. Itu berarti yang terbaik. Karena ini nilai kan berarti kan higher better ya. Nilai tinggi nilai paling bagus. Yang paling tinggi adalah nilai modul. Berarti kita bisa menyimpulkan ini kan p-value bagus. Kemudian kita beralih ke nilai average-nya. Average terbaik adalah nilai modul. Sehingga kita bisa bilang bahwa mutlak nilai berdasarkan uji ANOVA bahwa dari 4 grup tadi modul itu adalah yang terbaik karena modulnya buatan saya. Dibandingkan dengan video YouTube, buku sama ChatGPT, dia mendapatkan hasil average yang tertinggi dan mutlak signifikan secara statistik. Gitu, teman-teman. Oke ya. Kalau nanti belum jelas silakan drop komen lagi. Tapi itu cara membaca uji ANOVA. Ya, gampang ya. Yang ini lain boleh lah nanti kita pelajari lagi tapi yang utama adalah p-value-nya aja ya. Itu yang dilihat. Oke, next uji terakhir ya. Nah, ini uji terakhir ya. Jadi, ada yang nanya korelasi. Pearson, Kak Reza ya. Apa itu uji korelasi? Adalah uji hubungan, teman-teman. Uji hubungan itu punya banyak teorinya. Nih ya, ada yang linier, ada yang tidak linier, ada yang bentuknya kurva. Nah, hubungan itu bisa dilihat dari kekuatannya. Ya, kekuatannya itu ada yang, kalian lihat nih hubungan bagian kanan ya. Hubungan lemah itu ketika dia nyebar. Jadi kalau kita lihat di sini, nih ya, yang pojok kanan atas itu dia lemah karena betul apa poin-poin itu nyebar semua. Ya, tapi dia positif. Lihat, Y-nya naik, X-nya naik. Berarti sama-sama positif. Yang satu support, yang dua juga support. Ya, itu bagus tuh ya. Tapi kalau yang pojok kanan bawah itu negatif karena di situ X-nya positif, Y-nya turun. Berarti X-nya itu naik, Y-nya negatif. Berarti dia bertentangan. Jadi hubungan itu bisa sama dengan hubungan seperti kita bersosialisasi ya, bisa positif, bisa negatif, tergantung dengan konteksnya. Tetapi yang kita harapkan adalah hubungan yang kuat, ya kan? Strong relationship, yang dia itu hampir mepet bentuk garis tuh, yang bagian kiri atas sama kiri bawah. Nah, sebuah hubungan tadi bisa diukur teman-teman dengan namanya skala Pearson namanya. Itu. Jadi nanti kalau misalkan tadi ada nanya kan, Kak pakai Pearson correlation ya, memang penemunya Pearson, makanya kita menggunakan Pearson correlation. Pearson correlation itu biar kita lebih objektif dalam menilai. Nilainya itu dengan nilai angka eksak. Jadi nggak mengira-ngira datanya gimana ya kan. Coba kalian perhatikan. Ingat ya, Pearson correlation itu terbagi, dia terdistribusi dari -1 sampai 1. Nilai tertinggi itu 1. Nilai tertinggi itu 1. Nah, lihat ya. Kalau dia itu negatif, itu berarti -1. Berarti dia kuat itu. Yang bagian kiri itu kuat banget ya. Nih, laser pointer nih. Ini kuat banget ini. Karena ini -1. Ini berarti sangat kuat. Yang ini, ya lumayan lah. -0,6. Dia hubungannya negatif, tapi lumayan lah. Dikit-dikit. 0,6 itu kalau di sini, koefisiennya dia termasuk korelasi tinggi. Ya, korelasi tinggi. Kalau ini very high. Kalau 0 nggak punya hubungan ya. Ini nggak ada hubungannya nih. Dia nggak ada grafiknya. Ini cuma garis biasa. Kalau +3, ini dia berarti 0,3 ini ya. Karena ada titiknya. 0,3 itu low correlation, tapi positif. Ini +1. Nah, gitu. Dan hipotesisnya gampang. Hubungannya adalah H0-nya. Tidak ada hubungan antara X dengan Y. H1-nya terdapat hubungan antara X dengan Y. Simpel aja hipotesisnya. Lanjut ya. Langsung ke studi kasus korelasi. Nanti biar kalian teman-teman punya waktu untuk diskusi ya. Ini pengujian terakhir korelasinya. Nah, ini contoh nih. Kalian punya case ada minggu ke-1 ini data ya. Misalkan saya mencatat, misalkan data
Kalau di minggu pertama itu saya jualan 360 produk ya. Biaya promosinya 4 juta. Jadi di sini itu saya pengen tahu, saya promosi itu 4.700.000, laku 360. Saya promosi 5 juta, laku 720. Saya promosi 7 sekian. Ini namanya biasanya pakai promotion ad. Jadi saya bayar biaya promosi, saya berharap dapat orderan banyak gitu lah. Tapi ini saya catat datanya. Saya pengen tahu sebenarnya ada enggak sih hubungan antara biaya promosi ini dengan produknya. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada berarti rugi dong saya kan gitu. Caranya gampang teman-teman. Caranya adalah ini kalau di Minitab ya, ini Minitab sama Excel ya. Saya kasih yang Excel dulu. Bagian data, data analisis, pilih correlation, ini ada di sini. Sudah lengkap ya. Dengan Excel itu bisa dipakai banyak hal. Yang penting bisa makainya kan. Correlation diklik. Nah, ini input range-nya. Gampang ya, input range-nya diklik di sini. Perhatikan kursor saya. Dari produk terjual yang B2 turun ke bawah sampai C17. Nih, C17. Klik enter. Kemudian sama dengan tadi, dia digrup oleh siapa? Kolom atau baris? Jawabannya kolom. Karena kan di situ kolom B sama kolom C. Ada label nggak nih? Ada label. Jadi sebenarnya pengujian statistik itu sama, hampir sama semua cara membacanya. Klik di sini, outputnya, klik OK. Muncul teman-teman. Nah, loh ini bacanya gimana Kak Reza gitu kan? Cara bacanya gampang. Yang dibaca itu adalah ini tuh gini, ini ke bawah, ini ke sini. Nah, perpotongan antara produk terjual dengan biaya promosi inilah yang kita baca adalah yang ini. Yang saya warna hijau. Nah, ini. Nilainya adalah 0,93. Berarti di sini kita bisa lihat dia punya hubungan yang sangat kuat. Gitu, teman-teman ya. Sehingga bisa lihat nanti misalkan ada nggak sih hubungan ketika orang itu belajar 2 jam terhadap nilai ujian, itu bisa. Teman-teman yang sosial itu bisa. Orang IPA gimana? IPA, penambahan konsentrasi sebuah senyawa terhadap efektivitas tertentu itu bisa diuji korelasi juga. Jadi uji korelasi itu sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, saya baca dulu karena habis ini saya sudah ke materi terakhir ya, terus tanya jawab. Saya cek dulu. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Oh, ada yang nanya soal non-par ya. Non-parametrik nanti kita bahas ya. Ini kita uji yang parametrik ini. Jadi teman-teman ada namanya uji parametrik sama non-parametrik. Yang kita lakukan itu jelas uji parametrik karena dia punya data angka asli. Bukan data yang misalkan seperti kuesioner Likert ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan data asli ya. Nilainya berapa, 70, 80 rupiah. Itu makanya kita menggunakan namanya parametrik. Nah teman-teman, ini seringkali salah. Hati-hati ini saya bilang. Saya punya quote khusus nih buat adik-adik semua ya. Jadi gini quote-nya statistik ya. Jadi statistik itu juga bisa romantis ya. Jika dua insan itu memiliki hubungan atau korelasi yang kuat, maka kita bisa memprediksi masa depannya. Oke, apa maknanya? Kalau sebuah hubungan korelasi itu bagus, kalian akan mendapatkan model regresi yang bagus. Sering sekali itu kita salah gini, memaksakan sebuah data itu harus diuji regresi, padahal dia nggak punya hubungan, ya jelas salah. Jadi kalau dua hubungan itu kuat, maka dia akan bisa memprediksi masa depannya atau regresinya tadi. Nah, hasil pengolahan data penutup dari saya adalah kita akan menguji regresi. Ya, ini penutupnya nih. Terakhir ya. Tadi kan sudah diuji. Hasilnya apa? Sangat kuat kan? Kalau sangat kuat artinya kita boleh untuk menguji regresi. Kenapa nggak boleh langsung regresi Kak Reza? Karena kalau teman-teman dia nggak punya hubungan yang kuat diuji regresi, modelnya pasti akan sangat jelek atau tidak bagus ya. Sehingga dia tidak akan punya hasil yang makna, nggak punya makna juga. Hasilnya keluar tapi nggak punya makna. Gimana cara ngelihatnya? Kita coba buktikan ya. Klik data, analisis, lagi-lagi Excel bisa digunakan untuk uji regresi. Ke bawah aja, cari regression nih. Ada nih regression. Ngujinya sama. Nah, tapi harus hati-hati. Harus bisa melihat manakah variabel Y, manakah variabel X. Nah, apa perbedaannya? Tadi Kak Reza bilang, saya tuh pengen tahu, sebenarnya saya ini kan ngasih duit ya, ngasih duit, saya biaya promosi, sekian, terus saya mau tahu saya dapat berapa hasilnya. Nah, sebenarnya yang saya prediksi ini adalah hasil produk terjual. Ini data historis ya, ini data historis. Sehingga yang saya variasikan adalah
variabel X-nya. Nih, jadi X itu adalah punya angka saya ini. Jadi saya itu mau ngisi 7 juta, 8 juta itu terserah saya. Tapi kita punya variabel hasil. Variabel hasilnya adalah Y ini ya. Kalau tadi tanaman mungkin gini. Saya ngasih 10 mililiter, 15 mililiter, 17 liter. Tinggi batangnya berapa? Tinggi batang adalah variabel Y-nya. Itu aja. Ya. Sudah ya ini ya. Cara plottingnya sama kayak tadi satu-satu. Kalau sudah, tadi ada label ya. Kebetulan kita ada label di sini. Ada label. Kita centang labelnya. Sebentar ini ada yang kebetulan ada yang coret-coret ya. Oke, ini klik bagian sini teman-teman. Jadi ini ada label, klik centang. Kemudian pilih confidence interval ini sama. Jadi kalau teman-teman ketemu confidence interval itu jangan kaget ya. Sebentar kalau keluar ya. Oh ini. Nah ini sama. Kalau confidence interval 95, kalau dia alpha 0,05. Jadi gitu aja. Karena nanti saling berhubungan. Kemudian untuk menambah lampiran teman-teman biar komprehensif dan biar disukai Dewan Juri Opsi, tambahkan centang ini nih, normal probability plot. Ini sudah bisa semua. Residual sama lain-lain, semua centangin aja. Nanti tinggal kita baca. Kalau sudah, kita dapat hasil ini teman-teman. Wow, lengkap banget kan? Ini sudah bisa digunakan ya untuk lampiran. Ini bisa digedein dulu sebentar. Nah, ini bisa dibaca semua nih nanti hasilnya. Tapi ingat ya, regresi bisa dipakai ketika punya korelasi yang kuat. Jadi dicek dulu korelasinya. Ini kalau nggak punya korelasi, hasil modelnya jelek. Karena regresi itu kan membuat model ya. Bisa buat IPAP, bisa buat teknik, bisa buat sosial. Case-nya apapun lah yang teman-teman memprediksi sesuatu. Nah, ini kita bisa buat ini bentuknya. Nah, ini kan sebarannya. Nah, ini hasilnya. Hasil terpenting pertama adalah kan bisa lihat dari hasil R-square. Nih, R-square ini kalau Kak Reza, misalkan saya ubah persentase, ini punya nilai. Ini sering, biasanya gini, nah ini 86% ya. 87%. Nah, kalau saya tadi jadi 8651. Ada pernah juri nanya gini, berapa persen validitas ataupun akurasi model kalian? Pada bingung semua. Teman-teman nguji regresi tapi nggak tahu persentase kevalitan dari modelnya itu berarti salah besar. Ini, jadi model tadi itu adalah nilainya 86,51%. Artinya dengan saya itu variabel yang saya punya, saya bisa memprediksi hasil dengan tingkat akurasi 86,51%. Sisanya berapa yang nggak akurat? Kita kurangi ya. Kita kurangi sini. 13,49%. Terus bertanya, 13,49% ini terus gimana? Kan nggak, saya pengennya 100. Adik-adik semuanya, namanya regresi tidak mungkin 100. Sulit banget dapat 100 ya. Pasti 80-an% sudah lumayan lah gitu. 13,49% ini adalah sesuatu yang kita belum tahu. Loh kok bisa gitu Kak Reza? Ya iya, memang kita cuma punya data. Data kita cuma ini, ya kan? Kita cuma punya data produk terjual sama biaya varia ini aja. Mungkin nanti kalau produk terjual kalian bisa nambahin misalkan faktor demografi, faktor jumlah penduduk, populasi ya silakan, itu bisa aja ya. Tapi ini kita nggak tahu sehingga datanya cuma ini sehingga kita dapat 86,51%. Yang dibaca adalah teman-teman akan membaca di bagian sini lagi. Nih, p-value lagi sama. Ini kebetulan kalau nilainya agak ini ya. Nah, ini semuanya juga di bawah 5%. Ini 10 pangkat min 7 ya. Jadi di sini 0,0 sekian kecil banget ini. Jadi ini sama nilainya ini juga signifikan. Nah, teman-teman, regresi itu ketika kita bisa dapat hasil yang bagus, 865 ini juga bagus. Kemudian juga hasilnya di sini bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman bisa menggunakan untuk proyeksi ya atau prediksi. Saya kasih contoh prediksinya. Jadi gini. Ini saya masukkan biaya promosi. Oke. Ini misalkan X lah. Saya nggak tahu lah. Ini X lah. Nanti kita prediksi. Di sini adalah jadi kayak dukun ya. Ini ilmu dukun ilmiah nih kita nih. Estimasi jumlah produk terjual. Oke, ini saya percepat karena sudah jam 9 ya. Oke, ini jumlah terjual. Jadi ini kita memprediksi nilainya berapa. Nah, caranya itu gini. Kita akan dapat nilai ini adalah, perhatikan, nilai ini 0,0 sekian 7 ini. Oke.
itu dikali dengan X yang ini ya, ditambah dengan interceptnya. Jadi memang rumusnya itu. Nanti kalau di sini punya misalkan nih biaya variabel X. Misalkan ini ada tambahan hasil lagi variabel khusus lah. Ini punya nilai 0,98. Berarti nanti rumusnya sama. Rumusnya ini saya kasih 0 dulu ya, 0. Ini rumusnya sama. Jadi nanti ditambah kayak gini. Nilai 0,98 dikali dengan variabel yang lainnya gitu. Tapi ini saya contohkan yang paling sederhana aja. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Nah, kita bisa jadi dukun ilmiah sekarang. Misalkan saya punya uang 10 juta. Kita tulis saja 10 juta di sini ya. Saya ubah dulu ke currency. Kan tadi saya pengen X-nya kan duit ya. Y-nya adalah hasil kan. Ini sudah bisa diprediksi. Saya tulis 10 juta. Maka saya bisa dapat sekitar 4.408 produk. Keren kan? Kalau saya punya uang cuma 1 juta, saya paling cuma belum dapat, masih minus. Berarti saya nggak dapat apa-apa 1 juta. Oke, saya punya uang banyak kok. Saya ganti jadi 5 mungkin ini ya 7 juta. Saya bisa dapat 2.145 produk terjual. Jadi itulah gunanya regresi, membuat model. Lah kalau ini modelnya akurasinya jelek, ya otomatis di sini hasilnya nggak valid untuk memprediksi sesuatu. Gitu teman-teman. Ya semoga bisa jelas. Oke, sehingga di situ sekarang sudah berbicara tadi regresi ya teman-teman ya, sudah belajar regresi. Dan sebagai penutup, ini sebagai tambahan aja, contoh-contoh aja bagi teman-teman nanti yang mau uji intervensi, uji usability, tampilan sesuatu, kan bisa menggunakan namanya SUS Questionnaire. Oke, nilainya adalah ini bisa di screenshot juga. SUS score itu minimal 68, ya kan? Ini, jadi kalau nilainya lebih dari 68 per 100, kuesionernya sudah standar, tinggal dipakai aja. Maka kalian akan mendapatkan kelayakan sebuah produk. Ini sangat penting untuk teman-teman yang uji di teknik sama yang IPS biasanya. Kemudian bisa juga, ini pertanyaannya, kalau mungkin penasaran, pertanyaannya ada 10 ini tinggal diganti aja. Nama aplikasi atau alat teman-teman atau produk kalian. Ya, diganti aja, nanti diisi dengan skala Likert 1-5. Nanti dipilih jumlah orangnya berapa, pakai tadi sampel kalkulator, kemudian dihitung, nanti nilai skornya, perhitungannya tadi misalkan dapat 78, berarti dapat nilai grade B atau layak gitu. Ini ya SUS ya. Nah, selain SUS, teman-teman yang mungkin pakai aplikasi atau sebuah website atau interface bisa pakai User Experience Questionnaire atau UEQ. Ini nanti Kak Reza share informasinya ya. Excel-nya free, saya kasih Excel-nya di grup WA, jadi jangan terlewat nanti di grup WA kita. Saya akan share di sana. Ini bisa digunakan sampai bisa melihat parameter attractiveness, efisiensi. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Ini hanya contoh aja sebagai bonus, tapi sudah ini sangat menarik untuk dipakai dalam analisa teman-teman yang menggunakan user testing. Ya, ini contoh dari yang pernah saya bimbing, pernah dapat juara juga di tingkat mahasiswa. Ini mahasiswanya pakai, apalagi anak-anak pelajar pakai, SMP sama SMA pakai, ya pasti nilainya lebih tinggi lagi kan gitu ya. Ini bisa dilihat nih, nilainya hijau semua, berarti dia bagus secara usability. Nah, nih testingnya. Nih bisa dilihat dari UEQ sama SUS-nya. Teman-teman harusnya SUS-nya bagus, UEQ-nya juga bagus. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf lebih dari 7 menit. Nanti mungkin kita akan tanya jawab. Barangkali nanti saya bisa, teman-teman bisa drop question yang banyak aja. Nanti kita akan diskusi di ini ya, Kak Emir ya. Langsung kita pilih banyak, kita rangkum secara cepat. Jadi jawabannya lebih cepat aja biar nanti semuanya bisa tercover. Dan nanti kalau nggak salah ada 3 penanya terbaik juga akan dapat hadiah seperti biasa. Nanti kita umumkan di akhir. Itu dari saya tutup dengan tagline SAI. Sarjana Indonesia mudah berkarya, prestasi luar biasa. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Emir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Reza yang telah memberikan materi yang luar biasa ya di malam hari ini kayak gitu. Meskipun sudah jam 9 ya. Semoga teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun guru-guru yang hadir pada malam hari ini masih tetap semangat untuk mengikuti sampai akhir. Dan juga seperti yang Kak Arsi sampaikan tadi, jangan live di grup karena materi dan juga video atau recording malam hari ini akan juga di-share atau dibagikan di grup seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan pada kali ini saya ataupun aku ingin memprioritaskan bagi teman-teman, ibu-ibu apa ataupun guru-guru yang raise hand terlebih dahulu. Gitu. Jadi
bagi yang raise hand akan diprioritaskan untuk bertanya kepada Kak Reza secara langsung. Baik, ini sudah ada 2 orang ya Kak Reza di layar, udah ada 3 orang kayak gitu. Jadi yang pertama dari Kak Iva, kemudian Kak Fani dan Kak Raihan. Jadi silahkan kepada Kak Iva untuk bertanya, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, monggo Bu. Nggih. Murid saya kemarin itu melaporkan kalau kan membuat alat untuk mendeteksi kesehatan haji ya, jemaah haji yang di Kemenak Kabupaten Blitar. Nah, totalnya itu kalau setiap tahun berangkat itu sekitar 800 apa namanya calon haji. Ya, Nah, kemarin itu waktu pembimbingan dengan SHI itu eh, katanya 10% dari populasi itu yang diberangkatkan itu ya. Nah, ya. tapi reviewernya dari SHI kurang segitu. 80 itu jamaah itu masih kurang. Kurang presisi lah katanya seperti itu. Harus ditambah lagi seperti itu. Nah, dari 800 itu kira-kira berapa ya, Kak ya? Oke Bu, siap. Kemarin itu siswa saya, 80 masih kurang, Bu gitu. Gitu. Paham Bu. Karena nanti kan yang berangkat otomatis kan yang masih yang lansia-lansia dulu ya. Oke. Nah, itu pasti untuk mengecek untuk anu itu saja katanya Kemenak aja sudah repot gitu. Oke. Yang datanya Iya. diambil apa ya Bu? Kalau boleh tahu Bu. Data calon jemaah haji Dari yang tahun 800 ini itu, itu kan 800 yang betul. sudah-sudah Yang ditanya ke mereka apa Bu? Tentang apa nggih? untuk uji alatnya. Oh, uji alat. Iya, Alatnya seperti apa Bu? Biar saya kebayang. Ini berarti teknologi Bu ya? iya IPT. Oke, IPT. Pengujiannya seperti apa Bu? Bisa digambarkan sedikit mungkin. Karena kebetulan saya juga basicnya eksperimen Bu. Oh gitu. Ya, Kemarin itu untuk mendeteksi kesehatan haji itu kalau saya tanya itu lebih ke apa namanya suhunya lebih seperti apa jam smartwatch gitu loh oh, seperti itu. smartwatch. Baik, nggih, siap. Ya, Oke Bu. Ya, kalau ini sebenarnya agak berbeda kalau kita menggunakan strategi sample size ya Bu. Kalau kita sample size mungkin hasilnya akan seperti ini. Kalau kita ya, coba ubah 90 gini akan beda-beda. Nah, ini sebenarnya tergantung dari apa Bu ya? Ini sebenarnya seninya riset itu bisa beda-beda ya. Tapi kalau ya, versi saya Bu, di dalam itu saya akan melihat dari segi alatnya dulu. Nah, ini mungkin saya akan coba sharekin versi versi saya nggih. Nah, kalau saya gini Bu, cara ngitungnya. Pertama adalah karena ini teknologi, ini kan eksperimen nggih. Jadi eksperimen itu kita harus tahu dulu jumlah variabel bebasnya. Ini Ibu harus tahu misalkan yang diuji itu apa? Misalkan alat A versus alat B. Berarti kan ini sebenarnya kan jenis alat Bu ya, saya bilangnya. Misalkan jenis alat. Terus kemudian di sini misalkan ada jenis kelamin. Misalnya ini. mm, Berarti kita punya 2 variabel bebas. Ini namanya nanti perhitungannya Bu, ini menggunakan eh, Ibu bisa menggunakan namanya kuasi eksperimen. Ya ini sebenarnya mungkin next kalau nanti banyak request kita bisa ngadakan lagi secara gratis kita bahas metode eksperimen Bu. Nanti ada true, ada kuasi, ada prepost, biasanya seperti itu. Kemudian diidentifikasi namanya variabel dependennya tadi hasil. Di sini misalkan yang dilihat alatnya misalkan akurasi alat, mungkin heart rate denyut jantung. Ini saya asal aja Bu ya, ini misal. iya, iya, Ya. Misalkan kita punya heart rate, kemudian ada eh, dua ini misalkan. Nah, ini kan ada dua. Sehingga, Bu, cara pengambilan sampelnya adalah itu bukan mengikuti statistik apapun, tapi mengikuti kuasi eksperimen desain, yaitu 2 kali 2, Bu, sama dengan 4. Sehingga pengambilannya adalah bisa kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan DST. Sampai Ibu bisanya berapa? Dan kalau ditanya ke saya, sampai berhenti sampai kapan, Ibu bisa gunakan yang mampu dulu, misalkan cuma bisa 12, cek datanya Bu, uji normalitas, uji ANOVA dulu, meyakinkan nggak? Kalau nggak meyakinkan, ambil lagi 4 gitu. Jadi ngambil lagi mm. gitu. Sehingga yang Oh, dilakukan itu bukan pendekatan statistik dengan responden Bu, tapi menggunakan kuasi eksperimen desain.
Seperti itu. Iya, iya, iya. Ya. Paham, 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 paham. Makasih, Kak. Terima kasih Bu Iva. Oke. Iya. Oke, Baik, silakan Kak Emir lanjut. ya. Baik, sudah terjawab ya untuk Bu Iva. Sebelumnya maaf tadi saya memanggil Kak gitu ya. Oke, selanjutnya ke peserta yang kedua, itu ada Fani Setiawan. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak Fani Setiawan. Halo Kak, baik izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, di sini saya melakukan penelitian dengan tujuan untuk dapat meneliti kualitas air sungai. Nah, begitu. Oke. Nah, Ya. di sini bagaimana cara saya dalam mengambil sampel atau menentukan sampel dari Ah, titik DAS-nya sungai tersebut. Begitu, Kak. Terima kasih. oke. Saya jawab singkat biar nanti karena mungkin kita masing-masing setengah 10 mungkin ya Kak Emir ya, biar semuanya juga terjawab ya. Oke, Fani ya. Oke, pengambilan sampel kalau demografi itu sebenarnya bisa random samplingnya dengan regional atau wilayah itu nggak ada masalah. Jadi kalau ambil sampel itu kan nggak harus ditentukan di mana ya. Tapi sebelum ambil sampel itu kan harus tahu kira-kira oh daerah A itu kan hulu hilir sungai kan sama. Kalau lihat das ya, di mungkin bagian sana itu ada potensi pencemaran A, sana pencemaran B, sana C sama D. Nah, potensinya diidentifikasi dulu. Kemudian pengambilan sampelnya ini tergantung dari nanti mau nguji lab nggak, Fani rencana uji lab. Iya, Kak. Oke, rencana sampai uji perbedaan nggak? Misalkan oh dari A sama B sama C itu ada perbedaan signifikan. Ada sampai segitunya atau hanya untuk analisa hasil aja? Mau sejauh mana analisanya? Untuk di penelitian saya itu nanti akan membuat alat tentang filtrasi air, juga nanti Ah, akan ada oke. uji lab di awal dan juga di akhirnya, begitu Oke, Kak. ya udah berarti jelas. Kalau kayak gitu pakai pre-post, ya pakai t-test atau z-test aja juga bisa. Kalau nanti sampelnya cuma 5, pakai t-test. Nanti t-test kan 5 kali kan, 5 kali before. Jadi ngambil tuh kalau ambil sampel, ambil 5-5. Oke, ambil seliter lah, ambil seliter. Nanti dikasih biasanya tergantung pengujinya. Ada yang mungkin per 100 mili, per 200 mili, tapi dijadiin 5 gelas. Dites dulu 5 kali perulangan, misalkan hasil TDS-nya berapa, atau mungkin hasil disok oksigennya berapa. Kemudian setelah difiltrasi gitu kan, setelah difiltrasi diproses, Iya, diuji lagi kan, diuji iya lagi Kak. 5 lagi sampel, kemudian dites lagi. Harusnya pakai t-test before sama after harusnya signifikan. Nah, nanti itu diulang di regional 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya semua bisa semua. Kalau nanti ternyata dari 5 regional ternyata cuma 4 yang bisa, satu nggak bisa, dicari. Kenapa yang ini nggak bisa? Ternyata mungkin kandungannya ada hal yang nggak bisa diabsorpsi mungkin di dalam filtrasinya. Jadi gitu caranya. Nanti. Oke Kak, terima kasih Oke, penjelasannya. siap. Terima kasih, Fani. Kita lanjut ya, Emir. Ke Kak Raihan dari SMA Negeri 1 Rehan ya. untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan, Dan. Permisi Kak, izin untuk bertanya. Nah, pada penelitian saya kali ini saya ingin membuat sebuah produk media hidroponik. Hidroponik, Di oke. proses prosedur saya menggunakan metode eksperimen 2 faktorial dengan rancangan acak Mm-mm. lengkap. Kemudian setelah saya mendapatkan dari hasil analisis dari data yang telah saya dapat, kemudian produk tersebut akan saya ujikan ke responden. Terus saya responden saya kasih kayak apa kuesioner untuk mengetahui seberapa keberterimaan mereka terhadap produk saya. Nah, dari kakak sendiri, metode analisis atau pengolahan data apa yang sekiranya cocok dan dapat menarik untuk penelitian saya ini? Terima kasih. Oke, oke, Ryan, saya follow up question langsung ya. Em, dari Rehan itu tadi yang diuji apa ya? Nyari ke kuesioner makanan gitu ya atau gimana? Bentuknya apa? Ya perlu di. Halo Raihan. Oke, ya perlu di unmute dulu ya.
Coba lagi, Ren. Untuk Gimana? pengujian media tanamnya, saya membuatkan parameter seperti tinggi tanaman, diameter tanaman, jumlah daun, luas daun, kemudian panjang akar, sama berat basah. Oke. Kalau yang tadi penerimaan itu maksudnya gimana ya? Kalau kalau itu kan jelas pasti kan parametrik ya. Kita kalau nanti nguji tingginya ya berarti sebelum sesudah pakai apa nanti tes itu bisa ya kan. Nanti kalau misalkan punya kelompok tertentu, kelompok 1, 2, 3, 4 tadi kayak Kak Deza buat tadi, kalau nanti punya kategorinya banyak ya pakai ANOVA. Itu bisa sih. Tapi tadi yang dimaksud dengan penerimaan ke orang lain itu gimana ya? Jadi itu eh, nanti produknya kita berikan ke orang, terus orang Heeh. tersebut mencoba produknya, terus kita kasih kuesioner kayak gitu. Oh, kuesionernya pakai Likert gitu maksudnya ya. Iya, Oke. Sih. Kalau Likert nanti pasti uji reliabilitas sama validitas sama dengan yang tadi Kak Reza ajarkan. Nanti tinggal di dalam kuesioner itu ya udah pakai itu aja sih validitas sama reliabilitas. Nanti kalau udah bagus hasilnya semua tinggal diuji apa tinggal ngitung average aja rata-ratanya dari 5 berapa gitu kan. Itu sudah aman sih kalau kalau gini. Karena kan itu sebenarnya supporting ya, hasil supporting aja ya, bukan hasil utama kan sebenarnya gitu. Kecuali kecuali gini, ada misalkan ada 3 varian ya, 3 varian. Terus varian A, B sama C. Ini diuji ke orang lain ada hasilnya, B uji ke orang lain ada hasilnya, C sama orang ada hasilnya. Itu nanti baru kita uji beda lagi. Tapi kalau Likert scale teman-teman semua, Likert scale itu kan kita itu kan memanipulasi angka jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dia bukan data angka real kan. Kalau saya itu bilang itu data data ordinal. Data ordinal itu kalau data asli itu saya pakai termometer, saya tulis hasilnya apa. Kalau data ordinal itu kan mengasumsikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu harus menggunakan cara metode pengolahan statistik yang berbeda. Ini mungkin saya sampaikan. Mungkin next kalau memang banyak yang butuh, kita bisa bahas lagi untuk di webinar berikutnya. Ini, jadi pembandingnya kalau 3 itu yang sama dengan ANOVA itu namanya Kruskal-Wallis. Itu. Itu nanti ada caranya banyak di YouTube boleh dicari ya Kruskal-Wallis. Prinsipnya sama dengan one way ANOVA, tetapi kalau kalau ANOVA itu tadi hasil data asli, panjang batang, tinggi batang, terus mungkin durasi, denyut jantung apapun lah ya yang kita ukur langsung itu one way ANOVA. Tapi kalau dia ternyata menggunakan data ordinal kayak Likert itu namanya non parametrik. Nah, non parametrik itu ya ini kita bisa pakai dengan banyak hal tadi. Ini sebenarnya uji alternatif kalau saya bilang, yaitu menggunakan Kruskal-Wallis. Gitu sih untuk pengujian. Tapi kalau nggak ada itu ya tinggal di reliabilitas sama validitas, average-nya berapa itu hasil utamanya selengkap itu sih di akhir gitu. Semoga menjawab ya Rehan ya. Oke, Oke, kita lanjut ya, Kak Reza. oke lanjut. Ini ada Safira Dwi Arianti. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Reza. Oke, silakan. Kita sampai 21.30 ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang masih nanya di chat juga kita layani ya. Halo, Kak Safira. Nah, ini sudah. Silakan. Baik, Kak, permisi Kak, izin bertanya ya Kak. Untuk pertanyaan dari saya, yang pertama itu untuk penyusunan instrumen atau alat pengambilan data seperti daftar pertanyaan pada kuesioner dan wawancara, apakah boleh seorang siswa itu membuat sendiri ataukah harus mengambil Mhm. daftar pertanyaan yang sudah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya? Oke. Dan jika boleh membuat sendiri, bagaimana cara mengetahui bahwa daftar pertanyaan yang kami buat itu layak untuk digunakan Oke, dalam pemilihan opsi? siap. Terima kasih Safira atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya, teman-teman ya. Jadi gini, sebenarnya kalau tadi Kak Reza kan punya kuesioner SUS ya, yang memang sudah standar. Jadi standar itu ya saya harus ngikutin itu, saya nggak boleh nambah-nambahin, itu bukan punya saya. Ini saya kasih contoh lagi ya. Nih, ini kan, kalau bentuknya kayak gini, ada 10, sudah standar. Sebenarnya saya tidak menguji validitas dan reliabilitas itu nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah, karena ini sudah teruji. Dia sudah teruji. Tadi kembali ke pertanyaan. Terus kalau kita mau buat pertanyaan sendiri, pakai sekali kita buat-buat sendiri, karena nggak ada teorinya, ya pokoknya biar kita tahu hasilnya bagaimana,
Bagaimana ngujinya ya sama. Berarti yang harus diuji makanya ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Jadi jawabannya sama lagi ya. Jawabannya adalah silakan diuji validitas dan reliabilitas. Karena dua uji itu digunakan tidak hanya untuk melihat hasil, tetapi untuk menguji apakah instrumen kita itu memang layak untuk digunakan sehingga hasil yang diperoleh itu tidak bias. Itu. Jadi jawabannya ya sudah kita pelajari di hari ini. Itu sih. Aman ya berarti ya. Oke, Oke, tadi Kak Safira Sabrina ya. berarti sudah aman ya. Nah ini Kak Hanifah mau tanya lagi, kira-kira boleh nggak ya? Atau kasih kesempatan yang lain dulu nih? Atau Aziza dulu nih kayaknya. Tadi kayaknya. Oke, oke itu ke Kak Azizah dulu ya. Silahkan Kak Azizah untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin berbicara ya, Pak. Maaf sebelumnya Ya, tadi boleh. saya agak telat masuk Zoom. Jadi Oke. pertanyaan saya berkaitan dengan tadi ya sampel t-test itu. Di Mm-mm. Tadi kan ada yang bilang sampel t-test untuk menguji air di sungai ya. Nah, untuk penelitian saya ini saya ingin menguji kesadahan air, jadi rata tingkat kesadahan air begitu. Untuk analisisnya, untuk sementara saya masih menggunakan tes one way ANOVA. Apakah itu ada perbedaan signifikan dengan menggunakan t-test atau bagaimana? Terima Oke. kasih. Oke Aziza, kita lanjut diskusi ya. Bukan masalah metodenya ya. Ingat ya, statis itu bukan masalah metodenya, tapi kondisi penelitian kita sama kondisi datanya gimana dulu. Sekarang saya tanya ke Aziza. Itu kan kesadaran air. Oke kan? Bentar, di unmute ya. Kalau di unmute nih bisa di Oke, Iya, kesadaran air kan. kesadahan air. Diukur pakai apa kemarin? One way ANOVA analisisnya. Maksudnya alatnya. Tahu kesadaran air pakai apa? Pakai alat apa? Uji lab kah atau apa gitu kemarin? Uji lab, iya, uji lab. Oke, ada kesadaran air. Berarti ini ada hasil kesadaran air ya. Sekarang gini, yang mau dibandingkan itu apa aja? Lokasinya, lokasi pengambilan airnya, atau treatmentnya, atau gimana? Treatmentnya. Jadi nanti Hmm, sebelum apa namanya melalui alat apa Oke, namanya penyaringnya ini. Oke. Sebelum ya, sebelum itu cuman before sama after gini aja kan, berarti kan? Terus ini Iya, kesadaran air kan? Oh, oke. iya. Oke, ini saya perjelas di sini biar lebih mudah ya di Excel. Nah, kesadaran air biasanya angkanya range-nya berapa sampai berapa? Kira-kira aja. Biar saya kasih contoh. Saya nggak terlalu 6 hafal. sampai di atas 9 gitu. 6 sampai di atas 9. 6 Atau sampai saya, 9. oke, misalkan gini ya. Sebentar. Ini 6 sama, misalkan misalkan before-nya gini. Misalnya ya. Oke, ini saya contoh. Ini terus after-nya, sorry, harusnya lebih gede ya. Ini buat teman-teman belajar juga yang lain ya. Karena kadang seringkali itu kita menentukan metodenya. Misalkan gini ya, ternyata setelah disernihkan kan, ini dapat 6, gini kan maksudnya. Gini ya, misalkan gini kan. Nah, kondisi gini, ini kan punya namanya apa namanya tes ini ya, percobaan satu, trial 2, jadi berkali-kali dicoba. Nah, ya udah, nanti di sini pakai uji apa? Ini bukan one way ANOVA, ya, bukan one way ANOVA, tapi dia uji T. Pakai yang ini, pakai yang data analisis, pakai peer t-test. Nih, titer pair to sample for means. Kenapa? Karena dia berhubungan. Nah, variabel satu itu yang ini, before. Variabel kedua adalah yang ini. Ininya 0, diisi 0. Ininya ada labelnya. Terus kita keluarkan hasilnya di sini. Udah, terus dilihat dari sini, fokus ke hasil tutelnya ini. Nah, ini kan 4, 0,00 sekian gitu ya, di bawah 5 lah ini. Nah, berarti di sini signifikan, itu di sini lihatnya. Nah, ini 3,98, 0,0 ini 0,00 sekian gitu ya, sampai kecil banget teman-teman. Nah, dengan demikian itu cara pengujiannya. Nah, kalau one way ANOVA gimana? Konteksnya bukan gini kalau one way ANOVA. Kalau one way ANOVA itu misalnya gini. Ini hasil air penjernihan ya. Misalkan saya punya air lokasi 1.
air lokasi 2, air lokasi 3. Nah, ini kan punya 3 grup nih. Hasilnya sudah dijernihkan semua. Nah, ini misalnya ini. Atau kalau enggak, bisa juga variasi alat. Ini alat opsi yang dibuat. Ini misalkan Purit. Ini misalkan Dexter misalkan. Nama alatnya kan banyak macam-macam. Nah, dengan penjenihan itu kita pengen tahu apakah ada perbedaan signifikan nggak ya antara hasil akhir opsi. Nah, caranya apa? Ini di gap. Jadi ini dikurangi before afternya. Kan dapat nilai selisih nih teman-teman nih. Ya kan? Nilai selisih ini dijadikan sebagai data di sini. Nah, terus pure it juga punya nilai selisih kan ada 4. Nah, ini. Terus diuji signifikansinya. Nah, itu dengan ANOVA karena 3 variabel gitu. Oke, udah sip kayaknya. Oke, Oke, terakhir kayaknya udah nih. sip ya itu sudah menjawab. Gimana nih Kak Reza? Tinggal satu yang raise hand yaitu Kak Hanifah. Boleh Apakah enggak apa kita lengkapi dipersilakan? terakhir ya nih. Boleh. Oke, boleh ya Kak Hanifah sebagai partisipan terakhir yang bertanya, silakan untuk disampaikan pertanyaannya Kak. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya, izinkan saya bertanya Kak. Ini kan saya melakukan penelitian, tujuannya itu untuk mengetahui pemahaman gen alfa terhadap budaya wayang yang hampir punah di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini tuh untuk anak-anak SD Kak. Oke, gen alpha Kalau ya. 30 anak itu sudah cukup belum ya Kak? Dan lebih baik dikasih video animasinya itu lewat secara offline atau online, dan pengolahan data yang cocok untuk penelitian ini apa ya Kak? Terima kasih. Oke, lanjut diskusi ya Nifa ya. Sekarang sampaikan ke saya. Tadi apa? Yang variabel bebasnya apa aja? Yang diukur apa? Pemahaman itu apa? Pemahaman terhadap budaya wayang yang hampir punah Kak. Ini berarti hasil post test gitu, hasil ujian, buat ujian terus kalian tes gitu, teman-teman tes. Iya, Ada iya lagi Kak. nggak yang diuji? Cuman proses saja, hasil akhir aja. Sama ketertarikan terkait animasi wayang. Keterkaitannya diuji pakai apa? Nanti kami kasih video animasi ke sekolah tersebut lewat Terus, guru. Nah, nanti ya, gurunya itu menampilkan saat jam-jam kosong, Kak. betul. Nggak maksudnya tahu tertarik sama nggak itu apa? Datanya itu bentuknya apa? Oh, Survei nanti gitu? lewat survei. Jadi Hmm, kami ngirim link kuesioner Google Form gitu, Kak, lewat ya. wali kelas. Terus nanti wali kelas itu lewat HP orang tua. Nah, nanti orang tua tersebut menanyai anaknya itu yang Sekali likat lagi ya, sedang. pakai likat kan ya? Iya, Kak. Oke. Sekarang yang diuji apa? Yang mau dicek itu animasi wayang aja atau ada pembandingnya? Animasinya. Animasi Sama, aja. Heeh. iya, sama mereka itu tertarik tidak dengan budaya wayang yang hampir Oke. punah, atau mereka hanya tertarik dengan animasi yang sudah populer di zaman sekarang. Oke, saya tanya lagi. Ada perbanding intervensinya enggak? Misalnya nih tadi kan Hanifa punya punya apa yang diusulkan. Ada nggak misalkan video dibandingkan dengan ChatGPT misalkan dibandingkan dengan buku, dibandingkan dengan guru nerangkan. Ada yang kayak gitu juga nggak? Ada, Kak. Apa sebutin ke saya. Jadi ini kan animasinya itu kayak kartun, tapi kartunnya itu membahas wayang. Dan nanti Ini saya buatan sendiri kan? iya, Oke. dan Terus saya bandingkan dengan kartun yang sering muncul di televisi. Kartun Seperti televisi. seperti kartun Upin Ipin, Oke. Bobo Baik gitu, Kak. I see, I see. Iya, iya, iya. Paham saya. Oke, pertama gini, ini bukan diuji variabel bebasnya ya, karena the apple to apple kalau kita bandingin animasi kartun dibandingkan dengan kartun televisi, ya untuk hasil post test itu nggak bisa. Jadi gini, saya kasih tipsnya ya. Kan tadi pakai pemahaman. Pemahaman itu kuncinya satu, yaitu before after. Nah, nanti Hanifah silahkan dites dulu anak-anaknya sebelum mereka belajar animasi kartun. Ada ilmunya kan di situ kan mereka belajar dari ilmunya kan. Nah, Ada, Kak.
nanti skornya berapa? Ya udah sama dengan tadi saya buat Excel. Skornya berapa? Kemudian dia diberikan intervensi dengan animasi kartun. Nah, nanti harus hati-hatinya gini, dia berapa lama? 1 jam kah? 50 menit, 30 menit itu harus dieksperimenkan karena bisa jadi beda-beda. Setelah itu dites lagi, dites. Harapannya dia ada peningkatan pemahaman. Kan dia awalnya nggak tahu kan jadi tahu kan. Terus dites saja dengan peer test. Jadi metodenya di sini pemahaman itu dilihat dari peer test, yaitu peningkatan pemahaman. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menguji kartun televisi dengan hasil survei Likert ini? Bisa, kalau menurut saya bisa banyak. Bisa jadi user pakai UIQ tadi sudah saya kirimkan ke Zoom chat itu. Ini bisa lihat dari user experience questionnaire. Ya, ini user experience. Bisa juga pakai tadi skala Likert yang dibuat sendiri. Nah, nanti cara ngujinya gimana? Hati-hati. Ini kan skala Likert. Skala Likert itu adalah skala 1 sampai 5. Yang ini bukan data real dari sebuah pengukuran. Pengukuran itu maksud pakai alat ya, maksud saya gitu. Maka ini sama dengan non parametrik. Nah, statistik non parametrik itu ada pembandingnya. Sekarang kita lihat lagi gini, misalnya nih, ya, Hanifah saya tanya, selain kartun televisi ada lagi nggak? Kartunnya apa lagi ya pembandingnya? Ini kan animasi sendiri, terus animasi wayang. Ini Upin Ipin. Upin Ipin Ya, dicek juga. mungkin kayak yang kartun yang sering muncul di Reels YouTube itu, Kak. Kan Oke, sekarang banyak banget ya anak-anak udah. yang nonton YouTube tapi bukan yang di YouTube-nya, jadi cuman kayak Reels-nya gitu. Oke, berarti gini, bedakan medianya. Kartun televisi, YouTube sama wayang. Ini 3 kan? Tadi kalau saya 3, berarti ngujinya pakai apa? Kalau saya punya 3 kategori, masih ingat nggak? Ayo, kalau tadi saya 3, saya pakai metode apa berarti? Ada yang ingat mungkin teman-teman yang lain uji beda kalau saya punya 3 ada apa? ANOVA, sudah Pakai dijawab kan? ya Kak. Nah, tapi hati-hati, ANOVA itu untuk parametrik. Karena ini skala Likert non parametrik, maka, nah gini bacanya, maka gunakanlah metode yang ini. Kruskal-Wallis namanya. Jadi Kruskal-Wallis itu juga one way ANOVA sama aja, tapi dia versi yang non parametrik, gitu ya. Tapi kalau nanti diukurnya adalah data angka dibandingkan berarti dia one way ANOVA. Gitu ya Hanifah ya, semoga bisa menjawab ya. Oke Kak Emir ya, mungkin sudah selesai kayaknya Kak Emir. Ya, baik Kak. Juga di kolom chat juga sudah sepi gitu ya pertanyaannya dan sepertinya sudah cukup dengan antusiasme teman-teman malam hari ini, tapi cukup banyak ya yang bertanya dan bahkan sampai setengah 10 lebih masih ada 200 orang yang bertahan nih Kak di grup ini kayak gitu. Ya mungkin anak-anak sekolah juga besok pada libur karena sudah bagi rapot gitu ya. Kemudian ibu guru ataupun orang tua yang membersamai juga mungkin sudah apa selesai kegiatan segala macam kayak gitu. Nah kalau kayak gitu jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup sesi tanya jawabnya. Namun sebelum ditutup, boleh dong kasih emot tepuk tangan nih buat Kak Reza karena udah menyampaikan materi yang luar biasa banget kepada teman-teman malam hari ini kayak gitu. Oke, baik, saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini karena kita juga sudah sampai pada rangkaian terakhir Mega Webinar Opsi SHI dan sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan bagi teman-teman sekali lagi yang belum presensi silakan dipresensi, kemudian juga silakan bertahan juga di grup karena setelah ini nanti ada tim yang akan memberikan atau membagikan PPT maupun juga video recording malam hari ini. Dan kalau misal di pertemuan malam hari ini masih dirasa perlu yang ingin digali nih, ditanya nih kepada Kak Reza ataupun mentor lain, boleh banget nanti ambil bimbingan di SHI kayak gitu. Oke, sebelum ditutup, aku mau pantun dulu dong, boleh nggak sih Kak? Boleh, boleh Kak. Oke, makan rujak di siang hari, buahnya mangga sama kedondong. SHI siap melayani kamu sepenuh hati. Hayo ambil bimbingan opsi di SHI dong. Oke, itu pantun spontan ya. Maaf kalau agak-agak getar-getar gitu ya. Karena kayak mempersiapkannya juga secara spontan kayak gitu. Kakak tutup pertemuan malam hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.
Sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan pada teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut di grup ya. Ada mungkin ada pertanyaan. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ini tadi ini Kak nggak sempat di mute ya pas ngomong ya. Aman, aman. Nanti kita upload semua teman-teman ya untuk Oke. tiketnya. Terima kasih.